Randy. Iya, itu kakak kandung. Kakak kandung. Iya, kakak kandung. Cuman beda muka, kayaknya gue anak tukang beca sebelah kayaknya deh. Nah si Lamlam itu, dia kan sempat ojol setuju. juga ya kalau nggak salah ya. Ini tuh parah kata dia. Geger otak. Iya normal aja kena, otaknya ini lebih kena. Nanti dia ketemu istrinya lagi gini mas katanya. Gini beneran nggak? Aku minta video lanjutannya nggak dikasih. Tunggu, dengan muka yang seperti itu ada gitu yang berani sama istrinya. Ada berapa pegawai? Nggak banyak sih, 4 lah. Lebih cuan itu. Cuman nggak bisa, kalau sedikit mah nggak bisa, harus banyak. Partainya harus banyak. Lu temen aja masih dicuanin tuh. Terbukti loh. Oh iya gimana? Enggak. Yes, cover mana soke balik lagi ngobar. Wah, ini ngobrol bareng Raja Rimba. Ini terima kasih buat Pennyland, tempatnya seru banget. Dan buat teman-teman yang denger suara gue lagi di bawah, silakan ke atas. Mau duduk di mana aja terserah. Mau ngemper juga boleh. Dan tepuk tangan dong buat teman kita kali ini. Hey! Ada Closet, tepuk tangan buat Closet. Band lama nih. Band tua, band tua Bandung. Balik lagi di sini, apa kabar Ijan, Saprol, Tio, apa kabar? Baik. Ini kita kurang lam-lam ya. Kurang lam-lam kebetulan tuh udah berangkat. Tapi ternyata dia harus pulang ke Bandung. Dia family man banget lah anaknya lah. Oh dia udah tadi udah berangkat ke sini. Tapi akhirnya dia mesti cabut lagi. Oh ke Bandung lagi. Iya, Oke. Lam-lam. Tapi kali ini vokalisnya nanti kan kita akan main juga ya. Nostalgia dengan ada Herdi di sini. Ada Herdi. Udah ada Herdi gila. Tepuk tangan buat Herdi dong. Herdi ada. Jangan ditepuk tangan itu. Jangan tepuk tangan. Gak usah. Nanti terlalu banyak yang muji nggak bagus. Berarti Herdi ini formasi kedua berarti ya? Kalau dibilang kedua yang dipublish ya sebenarnya banyak banget kita melakukan perombakan gitu yang sekarang masih dibilang asli tuh lu doang Jan berarti Jan ya? Iya dari pertama aku sama Lamlam tapi balik lagi kan. Tapi kalau aku emang netap gitu. Tetap terus. Iya ada beberapa. Pertama itu 97. Anjing, mantap 97. SMA satu SMA semua? SMP. Gue SMP kelas 3 ketemu Lamlam ya di situ juga akhirnya kita angkatan 2000. 2000. Oh oke. Ya. Lulus SMA 2000. Lulus SMA 2000. Wah ada kelas gue berarti beda setahun. Dibahas ya masalahnya itu ya. Biasanya di tengah-tengah loh kayak gitu. Enggak gue pengen tahu umurnya aja sih sebenarnya. Oh kita beda setahun ya berarti. Ada kelas gue 2001. Kita ya kalau ini jauh. Baru SD kalau SD. Iya, Tapi zaman itu kan memang untuk referensi kan sangat terbatas ya. Oh iya, Jan, iya, sangat kan dari kaset, dari CD atau rekaman bootleg kan gitu kan. Sebenarnya pertama kali itu aku tahu dari kakak sendiri. Kakakku tuh bandnya namanya Sendal Jepit dulu. Oh si Randy. Iya. Oh itu kakak kandung. Kakak kandung. Iya kakak kandung. Cuman beda muka, kayaknya gue anak tukang beca sebelah kayaknya deh. Oh berarti pas Still Punk Still Suck lu sama kakak lu dong? Iya udah. Still Punk Still Sucks sebenarnya Karen itu udah mulai ngedisionalin kalau nggak salah. Gitu. Still Punk Still Suck adalah gebrakan kompilasi melodic punk ya. Itu luar biasa loh. Itu tahun berapa? 2000 2000-an. Baskin Bagel, Sendal Jepit, Disconnected, Nudist Island, The Marmars. One Man Show. Nah itu kan siapa labelnya punya The Marmars juga. Iya kan? itu My On Deck namanya. My On Deck ya. Itu gila tuh Maruli. gebrakan Maruli. Dan betul. itu Maruli itu gitaris Sendal Jepit. Dia pernah gitaris Sendal Jepit. Oh, Dia pernah masuk ke Sendal Jepit dan akhirnya dia memilih untuk jadi The Marmars. Bikin buku juga dia ya. Iya, emang jenius sih. Dia ngerekam semuanya itu tuh pakai kompo bekas. Jadi nggak pakai ampli, jadi kompo bekas yang udah speakernya udah hancur, sama dia ditodong ya jadinya distorsi. Oh, gila. Iya. Gila Maruli. Dia bikin buku juga tuh. Iya, bikin. Sejarah Melodic Bandung lah ya. Luar biasa doi. Iya mantap, Maruli respect. Dan Still Punk Still Suck itu gue beli kasetnya
dan itu jadi gebrakan. Setelah itu kan banyak banget band-band dan Yeah. kompilasi serupa yang bermunculan. Iya banyak banget. Dan Termasuk itu yang sama Jakarta sama Kuro gitu kan. Speak Up, No Speak Label. Up, No Label Iya, gitu. Iya. Anjing zaman itu tuh melodic punk tuh yang paling nyanter setahu gue ya adalah Not Available ya. Iya emang itu pertamanya aku Ya. pernah Iya, bawain. Semua kayaknya cenderungnya ke Not Available Ya, gitu kan. Not Available, Godfather-nya mah Bad Religion kan, ya Bad udah di Religion, atas itu betul, ya, udah betul. profesor. Ah, Not Available kesini baru kayak MXPX. Iya, Kayak iya. seperti itu sih. Apa yang udah mulai bagi-bagi suara dua. Ya, Terus itu. part-part drum kayak propaganda yang teren, tang Ah, gitu. kalau nggak gitu nggak melodik. Nggak melodik. Iya benar. Kalau nggak gitu nggak melodik. Tapi emang lu apa ada band luar yang gue pertama manggung 99 apa Skin of Tears tau gak? Skin of Tears tahu? Yang di Jayabaya ya? Iya. Iya itu datang juga tuh gue Itu tuh. udah pang kenceng kan, maksudnya dia Iya, iya. udah lari lah gitu. Nah lu kan drum tuh. Iya. Dulu kan untuk ngejar yang derdak orang-orang kan ngakalinnya pakai double pedal. Iya. Gue pakai Lu DP. Pakai double pedal juga? Gak mampu kayak NoFX gak mampu. Iya gila tuh betisnya. Iya betisnya itu pakai baterai di sini. Di charge. Tapi seru ya. Iya seru sih. Seru-seru karena scene Bandung itu kan sangat ini ya, salah satunya di Indonesia jadi influence lah orang-orang. Iya sih karena dulu kita punya sejarah Saparua sih. Gor Saparua. Gor Saparua Ya. karena ya kita beruntung. Aku beruntung mungkin ya. Aku sama lama beruntung pernah merasakan atmosfer dari Saparua. Lu pernah manggung di Saparua berarti? Pernah di Wah, itu- tahun 98 99 lah dulu. Oke. Itu kalau udah main di Saparua kan itu sebelum dipakai voli banci kita dulu yang main. Iya benar. Iya Serius lagi. main Iya voli lagi, banci betul. kan? Karena kalau di Bandung tuh kan Saparua, kalau Jakarta tuh Poster Cafe. Poster yoi. Jadi ada dua tempat ikonik semacam Iya. kayak CBGB-nya lah Iya. ya. Ya. Jadinya dua kalau band lama tuh kalau nggak manggung di kedua tempat itu kayak kurang pol gitu. Ya akhirnya sudah tercapai misi itulah. Iya gila. Nah kalau pertama kali SMP tuh bawain apa tuh? SMP sebenarnya pertama kali pengen buat band tuh ngelihat Sendal Jepit. Aku nanya ke kakak sendiri nih, Kak, lu bawain apa sih? Kenapa lu tuh nyanyi gitu sedangkan lu dikepung band-band metal zaman itu di Saparua iya. kan? Itu banyak Burger banget Kill band-band. gitu kan. Burger Kill, Hellburger banyak Iya, lah. Iya, Ini gue punk. Loh, kata aku bingung. iya. Aku kan masih pemikirannya punk tuh yang teriak-teriak, skinhead Yang mohawk kayak gitu. Iya. Enggak, ternyata Ada sapang yang ada kayaknya punk-punk yang lainnya. yang lebih harmonis Yes, nih. dikasih aku Better Legion sama kakak Yeah, aku. Ya yeah. itulah terbuka lah. Oh ya enak nih. Album yang mana cuy? Better Legion yang American Jesus, American 21st Jesus. Century Yeah, Digital Boy yeah. itu mulai itu. Akhirnya aku coba dengerin. Ya udah menarik nih katanya. Akhirnya aku ya cobain lah buat close head di 97. Bawain covernya bawain apa tuh? Awal ngeband? Not available. Not available, udah pasti. Where's Joanna? She rides the country. Yes itu. Ciras the turwales the Udah bisa nyanyi berdiri teman nanti ya. Waduh, Oke, gila. boleh ya, boleh featuring ya. Boleh. Gue suara dua lah, suara dua aja Gue lah. suara pintu bisa. Bisa langsung. Tapi emang kayak Little Green Car, Little Green Car, gitu. My Box. V8, Yes. yeah, itu tuh udah Iya, zaman itu mantep tuh. juga ya. Oh, iya. Enggak, gue dengerin Not Available juga soalnya. Mantep itu. Band Jerman kan. Dia Band pernah ke Jerman, band Indonesia Jerman. soalnya. Iya dan sayangnya gue kalau dilihat di Spotify di YouTube, kok viewernya nggak segitunya ya? Kurang. Ya karena ya menurut aku ya itu zaman kita dan dia tidak upgrade sih menurut gue ya. Mungkin itu sih ya. Stuck di situ-situ aja kali ya. Padahal lagunya tuh emang legend menurut kita. Iya legend banget Ini sih. juga belum tentu pada tahu sih sebenarnya. Iya bener. Apa yang akhir? Na 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 Iya. na 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 na. Itu enak juga. Enak tuh. juga Aduh itu. apa Gua sih lupa nama judulnya. Tahu lah gue. Hoream apa judulnya Hoream? Korea. Nah judulnya ya. Nah ketemu sama mereka tuh gimana ceritanya nih? Iya, jadi gue lagi jalan. Oh, enggak, ini cerita standar ya. Iya. Ngelihat dia di atas pohon. Enggak. Ada dia. Terus gue Ada lempar dia pakai berdua. batu untuk jatuh. Kayak Enggak. jambu. Jadi pertamanya tuh close head kan ambil tarik langsung ke 2020 di mana Lam kan dulu cabut di 2012 tuh. Ya. Di situ aku luntang lantung istilahnya seperti itulah. Luntang lantung masih ada close-nya cuman di bawah radar lah. Jadi kita tetap ada gitu. Di akhirnya di 2020 aku tuh punya pemikiran gue berhenti main musik jadi kok gini-gini terus gitu. sempet Close Head. kepikiran tuh? Sempet. Di saat itu aku masih punya band Close Head. Ah. Ya isi Close Head gitu ya. Ya. Akhirnya aku mikir ketemu Lam lagi.
ngerayu tuh, ya udahlah Lam, yuk kita buat closet reunian. Ya. Reunian lah saat itu, dan dia belum memberikan jawaban. Aku ngerayu kayak ngerayu cewek, gue beliin vape, gue beli kasih sepatu, beneran itu. Serius lu, Ji? Serius. Duit Nah, si pas-pasan. Lam itu lagi ngapain tuh? Lagi Dia sibuk apa? lagi Oh, dia studio. sempat Sempat ojol studio. juga ya kalau nggak salah. Sempet dia sempat nge-grab. Iya. Boleh nggak ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Iya. Dia sempat ojol juga Iya, gitu. iya. Dan ya namanya juga siklus kehidupan kan ya. Iya, Jadi betul. akhirnya itu dia sempat pada pendiriannya enggak katanya selama 4 bulan gue WhatsApp panjang-panjang dibaca doang, samperin lah. Akhirnya aku samperin ke studionya, itu kita sama-sama lagi di bawah banget ya. Iya. Bayar listrik, gue punya GoPay kata aku, gue punya 500.000 nih, listrik berapa 200, ya udah bayar 200, lu pego gue pego ya bulan ini katanya gitu, sampai gitu. Sampai segitu aja. Sampai segitunya. Akhirnya kita ngobrol sama Lam di situ di studio itu, dan akhirnya dia setuju. Ya udah kita jalan ya, tapi kita bawain lagu lama. Dia nggak mau buat karya baru. Oh, Yes, album yang What's Next. awalnya yang dulu-dulu aja semuanya Iya, katanya. iya, iya. Awalnya seperti itu. Dan Oke. tapi sebelum dia setuju, aku kan masih di closet nih. Aku cabut dulu dari closet sebelum ada keputusan. Jadi Oke. aku mikirnya ya udah, kalau emang Lam nggak mau, gue berhenti musik. Dan akhirnya mau. Mau. Dan lu nggak jadi berhenti. Gak nih? jadi, emang mau gitu akhirnya. Ah. Gitu. Akhirnya kita jalan closet reunion. Akhirnya kita dipegang sama sekarang dulu tuh Derry namanya, sekarang dia manajernya Virsa Besari. Oke. Nah, closet reunion belum pasti, akhirnya dia menjual lah si closet reunion, taunya off airnya banyak. Tapi kepotong pandemi. Oh, itu 2021 berarti Iya, ya? mulai-mulainya di situ. Akhirnya kepotong pandemi, akhirnya kita online segala macam. Ada label yang tertarik. Didi Music namanya. Oh, si For Revenge. Sama bareng sama kita. Iya, sama satu For label Revenge, ya? Satu label sama For Revenge. Jadi kita Oke. dulu baru ambil For Revenge gitu. Oke. Ya udah, akhirnya di situ kita mulai jalan. Akhirnya ya bersyukurlah Sampai sekarang sampai nih. sekarang. Job Duit banyak. lumayan. Iya. Ya itu makanya Lam mau terus. Tapi gue inget banget lu pertama kali reuni di salah satu YouTube rokok ya. Itu yang justru ya itu yang membuat kita kaget gitu. Iya, Sampai iya. sekarang viewernya masih paling atas, dan ya Banyak banget cuy, ternyata viewer banyak pada banget. kangen. Pada kangen ya. Gitu. Yang akhirnya kita buat vibe reunion. Akhirnya kita mikir, setelah udah nggak ada vibe-nya, masa kita mau pakai reunion terus gitu. Iya, iya. Akhirnya gue memutuskan untuk ngomong ke teman yang closet nih. Hmm. Nama closet gue pakai ya lagi gitu. Yang lama-lama. Iya, aku ke teman-teman aku yang emang closet itu, akhirnya mereka mengiyakan. Akhirnya nama closet kita ambil, mereka ganti nama gitu sih. Oh, mereka yang klosetnya masih ada sebenarnya. Masih kan aku keluar. Oh. Gitu. Jadi membuat closet Iya, reunion. iya, Jadi iya. sempat di satu waktu closet jalan, closet reunion jalan. Nah, yang lama ganti apa namanya? Gue lupa apa namanya. Ya adalah, lupa gue. Close the door enggak? Close the door. Itu Oh, dari bukan. Oh, maaf itu Itu- beda. Itu beda. masih botak semua. Iya, beda. Kita jers dulu lah, Iya, ya kan? Buat kloset lah di sini lah. Iya, dong. kita cheers. Tapi Tio sama Aprol dulu Saprol. Enggak apa-apa, biar akrab. Saprol. Aprol juga boleh. Aprol wah, Boleh, gila, saya. gila. Iya. Prol boleh prol. Saprol sama Tio tuh dulu pernah seband gak sih atau beda-beda? Kalau aku memang awalnya dulu sempet bantuin kloset. Jadi di 2016 sebelum Alam balik lagi memang udah sama Ijan udah sempet bareng. Tapi di Oke. kloset yang apa ya istilahnya Closet perjuangan. perjuangan. Oh, kloset Ya, perjuangan. di antara 2012 ke 2020 itu kan aku bilang under the radar. Iya, Aku iya. ngajak dia juga sebenarnya. Oh, dan lu bantuin sebagai Sebagai Tukang additional sapu. gitar. gitar, additional sama gitar. bangun rigging loh nggak salah. Ya, sama lighting juga. Banyak bisa aja dong. Sama FOH, aduh banyak. Nah itu terus akhirnya terus-terusan sama Ijan tuh. Enggak, Ya, sempat memang 2000 berapa kamu cabut? ya memang jalan mau 2 tahun 2018 sekitar 2018. Klosetnya udah Ya, udah udah mengundurkan mengundurkan diri dia. untuk membantu. Hmm. Nah pas di reunion, jadi kebetulan sama Derry kan kenal lumayan agak deket, sama Ijan juga kan masih sering kontekan lah. Terus aku menawarkan diri, kalau butuh gitaris bisa lah. Hai. Sambil bawa CV di map gitu ya. Iya, emang gitu Silakan, dulu. ya. Tapi dulu nggak ada kumisnya, jadi gue mau. Oh, sekarang ada. Ya, soalnya udah menyeimbangi dengan usia. bisa. Itu boleh. Boleh. Tapi dulu ngeband bawain apa, Pro?
Kalau aku kan basicnya memang session tadinya kan. Jadi Oke. ada bukan sombong ya, cuman udah di Bandung Nggak usah diomongin. Iya, maksudnya kan maksudnya teh Banyak bandnya lah. ya pernah bantu beberapa band kan. Sombong. Kayak dulu si Stand Here Alone, aku pernah bantuin ketika Ochan nggak bisa, terus sama ya kan ini mah apa? Ya faktanya. Fakta. Kita mah nggak bermaksud sombong ya, tapi Jadi kan- makanya Nggak sombong bercerita. Nggak, tapi fakta. Iya, iya. makanya Ijan mau ngajak Emprol juga begitu mungkin. Oh. Siapa Ya. aja pernah di sessionin bandnya? Dulu SH, dulu awalnya ada band ska namanya Bandung Ini Kami Orkeska. Oh iya kayak Bio, kayak Bio. yang kayak Nah. Japan. Iya. Oh, Ya, iya, kayak itu ya. TSPO. Iya iya Nah, iya. Terus si Stand Here Alone, si Rocket Dia pernah ya bantuin banyak Rocket lah. Rockers. Beberapa Rocket band. Rockers juga. Iya, Ya sempat waktu bantuin. dulu Lope awal-awal keluar. Ya. Oke. Habis itu banyak lah band Bandung ya. Ya, kesininya pas udah sama Closer mungkin teman-teman lihat juga kayaknya mah susah sekarang. Nggak sombong ini enggak loh. Nggak sombong tapi banyak jadwal aja ya, Nggak, Prol nggak ya. sombong dia. Alhamdulillah. Nggak sombong dia. Nah, setelah masuk Closet lu masih ngambil job-job itu? Ada beberapa. Masih ngomong Masih. aja lu. Enggak beberapa. Gua nggak- Kadang Dia kalau nggak- kosong mah diambil aja. Masih. Lah kalau Minum dulu lah. Masih, udah nggak. Kalau aku nggak batasin soalnya. Maksudnya kalau emang itu rezeki lo gitu. Ya Saat udah. closet nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau misal bentrok, ya closet lah. Tetap prioritas Closer. Nah, tapi Jadi, kalau nggak apa-apa. pernah nggak yang Pernah. soal alasan kayak aduh sakit nggak bisa nih gitu? Kalau ke Closer jarang sih ya. Oh, jarang berarti lu, pernah. jarang. Enggak, maksudnya teh Berarti pernah. jarang. Kalau jarang berarti pernah. Pernah. Enggak, maksudnya kan kalau ada Closet manggung, terus yang Oh. lain udah nerima, jadi ke yang lain nyari backup lagi buat yang Iya. yang lain gitu. Nah kalau misalnya jadwalnya udah yang lain dulu, tiba-tiba Ah. Closet masuk nih. Tetap Closet. Wah masa. Memang begitu adanya. Tidak bisa diganti soalnya. Susah lagi. Kalau yang Karena- lain kan bisa lah. Karena kalau dia ada sesuatu yang perih sebenarnya. Pas zaman rokok itu, yang pertama kita booming itu, Iya. harusnya dia. Oke. Tapi kan sama Ego akhirnya. Dulu Sama Glory Yaman of juga Love lah. bandnya Ukeba. Kenapa? Karena dia celaka, kakinya patah. Oh lu sempet Saat patah cuy? itu, saat mau latihan Pas ke mau, Bandung. ya. Waduh. Karena dia tidak Tunggu latihan ke Bandung, berarti lu tinggal di mana? Purwakarta. Iya, Ini Purwakarta. dua orang Purwakarta. Lu Purwakarta dua-duanya. Dulu di Bandung, cuman karena Kuliah di Ada, Bandung. Gitu. Jadi kalau latihan tuh di tengah-tengah enggak? Ada ke Bandung doang? Enggak, ke Di Bandung Cikalong. doi. Di Cikalong. Latihan pencak ya. Kita COD di Cikalong ya latihan. Enggak, akhirnya dia ke Bandung. Makanya itulah selama 1 karena tahun diongkosin jadi berangkat. itu juga sekarang pas ada. Jadi kenapa mereka tuh 1 tahun lebih ya jadi edisional gitu. Kenapa aku pengen akhirnya mengangkat mereka, aku lama-lama mengangkat mereka jadi personil karena effort mereka juga sangat luar biasa gitu. Jadi Oke. tiap latihan mereka balik dan ya Loyal sama band lah ya. loyal sama band dan mereka memberikan warna baru ke Closet yang enggak ya tahulah zaman-zaman kita ya. Iya, dulu iya. ya, enggak tahu. Nah dia yang sekarang-sekarang dia nih. Dia yang ngebalance itu gitu. Oke, kayak gimana Pro contohnya Pro? Warna baru lu ke Closet. Apa dari Kumis, dari kumis dari ya. kumis. Biasanya kan Rontok nih. anak pang suka ada kumisnya. Anak pang nanya apa coba dia? Anak pang suka ada kumis enggak? Banyak sekarang Banyak, ada. Sekarang banyak. Kumis mohak juga ada, Bro. Tengah doang berarti ya. Transit aja udah Tuh. termasuk segini gitu kan. Udah, terus apa lagi? Gue kira tadi pas Dia pas tadi gue ketemu, Ijan bawa guru nih. Gurunya guru BP lagi. Guru spiritual. Ya mungkin dari jujur kalau masalah skill tuh mereka the best lah gitu. Oke. Jadi mereka yang kalau Lam tuh dia tuh cocok-cocokan kalau segala sesuatunya. Jadi kayak rekaman, kayak ngeband tuh Lam emang cocok-cocokan kan ya. Kerasa dan mereka Kemudian ya. ya bisa dibilang seperti Picky itu. juga, Tapi picky. karena ya dia rohnya lah ya Hmm. dari si Closet. Tapi mereka bisa mengimbangin mereka. Jadi kalau Lam ngomong Tio tolong ini, Tio tuh bisa dan sabar. Itu ya benar. Kadang Lam tuh kita udah jadi lagu, oh ya detail. Oke siap, dengerin lagi nih Doi. Kayaknya turunin lagi satu atau naikin lagi satu. Dan Kerombak kuncinya- lagi. Iya. Udah diulang dong. Dan yang paling tersiksa sama dia.
Karena kan kalau misalnya ada part yang bisa digambar gitu kan di software Iya. ya Gampang, bisa lah ya. Iya. Kalau diturunin naikin mah udah dari ulang dong. Iya. Kalau gitar kan nggak bisa kayak MIDI kan? MIDI kan Kalau- bisa dinaikin. Bisa, Ya kesiksa iya. dia harus take ulang lagi. Ulang. Tapi emang Oh. karena prosesnya sudah terbiasa, jadi mereka ya sudahlah, oke. Aman. Jadi sebelum ini mereka nanya, aman, nggak akan naikin lagi. Lagu apa tuh yang kayak gitu yang minta dinaikin atau diturunin? Semuanya, rata-rata. Semuanya? yang baru. Yang baru-baru keluar hampir semua. Karena dia detail Oh. anaknya, detail banget. Dia ngedengerin dulu, mungkin besoknya, mungkin malamnya, mungkin di Setelah grup, beberapa bulan setelah kan. beberapa bulan di grup gitu. Suka ada permintaan aneh-aneh gak kayaknya efeknya Metal Zone aja deh nih gitu nggak ada. Enggak dulu lama-lama minta menyan doang sih dulu. Waduh. Gitu. Enggak ada Lebih sih. mis- lebih Karena klinik. secara teknis lama-lama memang menyerahkan sama kita gitu. Oke, Kalau tapi teknis untuk manggung tapi dan lain-lain. secara keseluruhan Tapi secara aransemen dia Doi. harus QC-nya lah. QC dia QC, tuh. ya. QC-nya berarti. Kalau ada baju bolong doi. Tek robek ya, tek Iya, robek. ketek robek. Nah kalau sama Tio ketemu di mana? Di bawah Saprol. Ya. Oke. Jadi dulu awalnya ngebantuin yang nge-aransemen lagi What's Next. album yang What's Next. What's kan? Next itu kita buat versi akustik kan. Ya. Kita butuh keyboard ya. Ya, Kita dulu butuh harus pemain ada keyboard. kebutuhannya ada piano. Akhirnya dia bilang, aku ada temen nih. Namanya Kak Nunu, bukan? Oh, bukan. Oh dia. Dia, Oh dia. aku ada teman katanya. Pas dia kirim kayak YouTube-nya, dia pernah buat YouTube ya. Dia YouTube apaan? bawain Yuk. Nyanyi. Lagu apa tuh? Apa ya? Pamungkas lu Oh, nyanyi To The lagunya Bone. To The Bone. Oh, To The Bone. Dikasih lihat sama aku Oke. kan. Pro kebagusan kata aku. Bener kebagusan, ini nggak cocok buat closet, kebagusan doi katanya. Oh dia skillful gitu mainnya. Wah, sampai kaki main loh. Yang keyboardnya 3 tingkat gitu. Iya, 4. Empat sekarang. tingkat. Mm-mm. Waduh udah kayak kos-kosan ya. Ada AC-nya. Aduh. Keyboard ada AC ya. Dan akhirnya dibawalah ya Tio. Dan dia lucunya tuh dia ketemu kita tuh udah prepare semuanya kayak Wah, siap gila, kerja. Gimana cerita? udah ngapalin semua lagu Closet. Dia kirain tuh bakal dites. Coba bawain lagu ini, kirain bakal kayak gitu. Oh lu di rumah udah ngulik tuh. Udah bikin sequencer segala macam. Pas nyampe ke rumah, nyampe ke mana? Didi, Studio. ke kantor. Atio. Lam-lam, ini lam-lam nih. Gini nih. Atio, Tio, ini. ganteng banget Atio. Nah, ini sombong Lam-lam ini. gitu. Lam-lam gitu. Itu Emang kata-kata gitu. pertama yang keluar bener. Gini kan lam-lam tuh kalau enggak di atas panggung aja gitu. Cuman kalau dia udah di bawah tuh kayak yang Oh. seperti itu. Sunda ya. banget. Sunda Guys. banget ya. Ini Tasik ganteng, banget ya Tio, tasik. gitu. Terus abis itu gimana? Enggak dilihat-lihat musiknya enggak. Sama sekali enggak? Enggak. Enggak, ya udah. Lu nggak dites? Enggak. Mau ngetes apa kita orang jagoan dia? Dan akhirnya digarap yang itu yang Yang What's Next. Akhirnya digarap Oke. bareng sama lam-lam dan cocok lah mereka. Nah berarti lu kan udah terbiasa mainin lagu yang lalu gitu kan. Tiba-tiba ke closet nahan-nahan dong kalau main. Oh gitu ya. lebih ini di chat kuning bagus. Lebih ke menyesuaikan sih karena sebelumnya R&B dan pop ya biasanya. Untuk ke punk itu kan jarang ya pakai keyboard atau sequencer gitu ya. Kecuali kalau menyesuaikan. popang gitu ya mungkin ya. ada Ya. beberapa. Yang melodi kayak gitu-gitu. Tapi kan ini Closehead pas lihat-lihat lagu yang dulunya, aduh ini nggak masuk ya di keyboardin. Udah diam aja joget-joget aja gitu. Iya. Ada bagian yang backing vokal aja, paling gitu menyesuaikan. Akhirnya dia menyesuaikan. Tapi akhirnya dia jadi memberikan warna baru ke si closetnya untuk gitu. lagu-lagu yang baru ya. Gitu. Oke. Nah dulu berarti bawainnya lagu kayak top 40 lah gitu ya. Top 40, bisa dibilang. Soalnya Sampai main ini. sekarang. Sampai sekarang. Iya, kalau Iya. misalnya Wedding. masih ada weddingan mereka Wedding dan reguler Oh, kalau weddingan lu suka ikut gitu. ikut. Jadi mempelainya atau gimana? Iya. Iya, disewa doi. Oh disewa gitu. Kayak Oh kurang mempelai cowok nih Karena- siap. Oh, bro. siap. Doi dulu di kampung Arab tinggalnya. Aduh, di gang semen. Digadok gang semen. Aduh. Mas Apro kan satu Satu- kampung lah. Dia sama Oh. satu WO juga. Sering bareng lah dulu kalau ada. Dia tuh kakak kelas sebenarnya. Di SMA. Iya, Jadi SMA. beda SMA cuman Sering ketemu Sering gitu. ketemu. Kalau ada festival Ya, dia terus- juara terus. Oh dia juara terus. sombong gue yang- lagi. Enggak, bukan lu yang ngomong jadi enggak sombong. Oh iya. Ini mah bener. Pak. Dia juara terus kalau festival. Wow. Tuh, Bawain lagu apa? Bawain lagu apa dulu? Wah, kalau dulu mah mulai. Oh. Apa tuh? Gimana, gimana? Mulai. Ada yang bakar doi. Gimana Ada gimana? yang Apa, Mas? bakar doi. minum dulu. Melo. Ya. Iya lagi. Dulu zaman Power suka metal ya? ya. Power Kayak metal. Power metal juga? Iron Maiden kayak gitulah. Oh. Yang apa? Heavy metal terus kayak klasik metal gitu. Gitar sama dia dikit-dikit. Wah, dipakai gigi. Gigi digigit-gigitin. Oh.
pakai lidah gitu. Itu enggak gitar. Kalau itu enggak gitar. Itu beda acara. Kalau itu es krim. Gini, ini bibir buat bunda. Bayangin muka dia tapi kayak visualnya jadi terpolusi nih gue. Jangan bayangin mukanya Saprol juga. Iya. Iya, Iya. oke. Oh, dan lu akhirnya dari yang mainin lagu metal gitu tiba-tiba Karena ke kloset? awalnya kan dulu ada namanya Aindra. Jadi Aindra itu dulu sessionnya Tulus. Oke. Tulus, Yura. Jadi dia kalau nggak salah Gitar juga? Ya, main gitar akustik di Tulus sama di Yura. Nah, jadi karena Aindra itu sibuk sama Tulus. Nah, dia punya band yang ska itu kan, Bandung Ini Kami Orkeska. Ya. Nah, kebetulan dia orang Purwakarta, jadi dia ngontek Prol, bisa nggak nge-backupin aku di Sibio? Oh bisa. Nah di situ mulai. Jadi karena dulu memang pengen, di Bandung harus ngeband nih gitu kan. Kebetulan itu jadi, nah disitulah awalnya terus sering ketemu kan sama Kloset. Jadi ada festival suka Barengan. Sibio main, terus kenal. Nah awalnya Herdi yang ngontek kan dulu. Iya, Herdi. Oke. Karena kenal duluan sama Herdi. Oke, Purwakarta. Purwakarta Pride nih berarti Pride, nih. Purwakarta Yes. coy. Dari Purwakarta ke Bandung tuh berapa lama sih? Sejam. Oh sejam ya. Sejam. Iya. Berarti kalau latihan segala macam di Bandung Iya, terus di semua. Sama sih jaraknya sebenarnya. Lamlam juga sejam. Lamlam di mana? Dari Bage. dari Balenda, Ranca Manyar, Balenda sama aja Oh macet. sama aja, iya sih bener. Iya sih, Mereka bener. ngelewat tol. Oh, Malahan iya. enakan kita tol Iya, ke lewat tol. tol. langsung. Iya, Lamlam masih mesti macet-macetan. Yes. Ya. Oke. Nah tapi balik lagi tarik ke Kloset zaman dulu gitu kan. Yes. Dari pertama kali bikin EP dulu atau IP dulu. apa Jadi Still Punk Still Suck sih? IP dulu di 2002 itu. Oke. EP 2002 kita rekaman di Lulu di Cijerah dulu. Oh tapi Still Punk Still Suck kan Still udah Suck tanggal berapa tuh? 2001. Oh berarti Still Bang Still Suck dulu, sorry. Si lagunya Kampang. Kampang wih. Kampang. Dan gua nggak tahu Iya, apa artinya ternyata kasar. Serius, itu serius. Lu nggak tahu lu? Nggak tahu. Nggak tahu sumpah. Dan itu nggak ada nyambung sama liriknya karena itu keren aja. Oh ini apa nih Kampang nih keren nih. Ya udah jadi judul. Gua nggak tahu bener itu. Maaf Oh, ya, gitu. bener nih nggak tahu. Tapi ya kayaknya wah nih Ih, rebel. keren nih, Nih, Kampang punk banget nih. Oke, Gitu. tahunya. Akhirnya itu. Oh dari situ itu abis itu baru EP. Baru EP dan itu EP yang What's Next itu. Ya. Yang 5 lagu yang dirilis sama Maruli, My On Deck juga. Gitu. Oke. Dan kompilasi kalau nggak salah ada lanjutannya Forever Punk Forever Suck. Iya ada itu, terus ada lagi apa yang souvenir? Apa Generation gitu ya? Generation Calling. Generation Calling Ya, ya. New ya, Generation Calling ya di situ Ya. ada souvenir gitu. Oke. Itu kayak Nudist Island tuh masih ada nggak sih? Masih sih, masih ada anak-anaknya kok. Masih ada, cuman nggak aktif aja sih. Buckskin Buckskin masih Buckle. ada, Teddy masih ada. Oh Teddy masih ada Teddy Masih ya? ada Teddy, Ugeng masih ada. Gila itu era-era di mana clothingan lagi Luar gila-gilanya ya. biasa. Dulu kan pakai boxer. Waduh, iya kan? harus kelihatan. Harus kelihatan merosot gitu. Iya si apa 347 sama Oval lagi Nah, gila-gilanya lagi tuh. gila-gilanya itu. Godfather-nya di Bandung kan, pertamanya itu 347 kan. Iya, terus kalau beli sendal AB tuh nggak lo? Iya, Iya kan bener kan? Kayaknya sah banget tuh tahun itu Luar tuh biasa. beli sendal itu di Bandung banyak banget. Nah, abis itu memutuskan untuk bikin album itu tahun berapa? Pertama kali? Pertama kali itu gini. Jadi di tahun Closet buat berdiri teman itu yang split sama Disconnected kan? Iya, disco Oh, punk head. 2007 ya? 2007 karena itu Oke. gambarnya yang pas berdiri teman. Oh. Jadi di tahun 2006 ya gua 2005 aku dikeluarkan. Loh, kenapa cuy? Bingung kan? Tunggu. Lu Gue sempat sempet dikeluarin. 2 tahun 2 tahunan ya, 2 tahun setengah ya, 3 tahun ya. 3 tahun aku sempat dikeluarin. Jadi di tahun 2005 aku dikeluarin sama sama anak-anak. Oh, Intinya tuh gara-gara aku tuh lebih aktif bantuin sendal jepit waktu itu. Oke, Sendal jepit banyak ngederamin. manggung, aku ngederamin sendal jepit juga. Akhirnya anak-anak kan bilang, lu sibuk sama sendal jepit lah, udah cabut aja. Dan aku kan ya udahlah, biarpun aku founder, tapi kan mereka punya suara lah. Kalau udah dalam closet berarti mereka punya suara gitu. Dan akhirnya ya udahlah cabut. Akhirnya Bob masuk ya Bob ya. Akhirnya Bob masuk di tahun 2007. Akhirnya singkat cerita ada berdiri teman itu dan booming. Jadi Yang pada berdiri teman tuh drama bukan lu? bukan Bob.
Oh si lu Bob. Dan sekarang roadman kita, akur kita. Gila, sama Herdi juga akur ya. Akur, ya dia akur. Dia kalau di atas jam 8 biasanya nggak kenal siapa-siapa. Serius, itu serius. Herdi tuh dulu tahun berapa yang dia cilaka hampir meregang nyawa, ini serius loh. Ah serius loh? Serius. Jadi Barang dia enggak kecelakaan ya? Enggak? Beda? enggak. Kebetulan dia nyebrang. Dia yang ditabrak. Gue kira kenalan di rumah sakit, kamu siapa? Jadi dia gitu. tuh hampir ya, kata dokter tuh udah ada, cuman ada 2 kemungkinan. Yang pertama dia tuh bakalan ingatannya tuh ada dan nggak ada gitu. Yang kedua benar-benar hilang. Anjing kayak amnesia gitu. Iya. Dia gara-gara jatuh dari motor, ya, helmnya lepas dan dia kepalanya membentur. Aduh, lagi di motor, Iya. kok helmnya lepas, palanya. Dan yang lucunya orang pertama yang ke rumah sakit kan aku. Aku ngelihat. Kunaon maneh? Kata aku teh. Iya. Wah, aman. Kan gitu ya dia anaknya. Iya. Wah, berarti nggak apa-apa kata aku teh. Iya. Tapi ternyata itu orang. Aman, mana saya? Aing mau. Oh, ternyata ini mah bukan celaka, kerasukan. Enggak. Dot, hampura Dot. Jadi emang benar ternyata tuh Dia ketabrak ambulan hantu kali ya. Yang di ambulan Bandung hantu tuh. lihat dia aja takut. Jadi katanya mau di flyover yang mau naik dari arah Gasibu, itu tuh ada yang nyebrang. Jadi dia ngebanting motornya dan akhirnya dia sampai di rumah sakit kan ya. Aku datang ke sana dan akhirnya ada dokter nih. Dokter cuman ngelihat gini loh. Oh, besok juga oke lah. Mabok ya, katanya gitu. Padahal nggak mabok, emang gitu, nggak mabok aja gitu. Siar gitu. Akhirnya ternyata tuh dia tuh udah kayak yang nggak sinkron ngomongnya gitu. Dia emang ternyata udah nggak sadar saat itu. Tapi dia masih ngomong, masih berkomunikasi. Tapi dia sampai sekarang ditanya nggak tahu dia ngomong apa. Akhirnya aku pindah rumah sakit dengan nanda tangan surat pernyataan tidak mau bertanggung jawab rumah sakit yang ya. sebelumnya. Aku pindahlah ke, nggak usah disebutin rumah sakit Hasan Sadikinnya mah ya. Nggak sebutin nih. RSAS. Udah baru sebutin. RSAS, aku pindah ke RSAS. Di sana aku dimarahin justru sama dokternya. Kenapa lu baru bawa sekarang ke sini katanya? Hah? Iya, karena ini tuh parah kata dia. Jadi Herdi udah dicubit nggak ada respon. Ternyata Pikir otaknya kena. Aduh. Setelah ya normal aja kena, otaknya ini lebih kena. Jadi makin. Dan sekarang dia jadi vokalis sekarang nih. Ingat lirik kan tuh? Pertamanya tuh reunian kan ngajak dia. Iya. Tapi kita melakukan survei. Ternyata setelah jam 8 malam dia lupa semua. Jadi pas manggung udah jam 8.47 iya, lagi. makanya. Jadi dia lupa lirik ntar. Mohon maaf kalau salah-salah. Iya enggak apa-apa deh. Tuh. akhirnya besoknya dia langsung dioperasi dan selama beberapa lama sih jadi si batok kepala doi di sini. Hah? Gimana? Iya kan gitu. Jadi ini tuh dibolongin dulu jadi ini dibolongin. Tuh kan ketawa. Jadi ini dibenerin. Jadi otaknya tuh gue tahu tulangnya itu dipindahin biar dulu biar enggak ciut. Nggak ganggu dulu, jadi dia dipindahin dulu iya. ke sini. Jadi lu kayak tahu Mr. Spock apa Klingonnya Star Trek nggak? Iya tahu. Nah ini cuma di sini ya. Klingonnya ngeyeng gitu. Jadi akhirnya dipindahin dulu ke sini dan ini bolong selama berapa bulan Dul? 3 bulan 3 bolong. bulan gitu. Jadi sampai sekarang masih bolong, Di. Enggak. Gua agak khawatir ntar nyanyi nih. Makanya kenapa aku menawarkan buat featuring semata-mata untuk itu. Dan akhirnya selama 3 bulan, akhirnya dia ada operasi kedua untuk menyatukan itu lagi gitu di situ tentang Ini kayak ceritanya sama banget sama Aca Straight Answer. Oh gitu. Oh. Iya. Dia tuh sekarang tuh nggak ada tulang sih, makanya kalau manggung pakai helm kan. Oh. Straight Answer. Karena dia gini sama tuh, dia tulang batoknya dibolongin, taruh di bagian badan mana gitu kan. Tapi dokternya karena kelamaan mungkin lupa ya. Hah? Gimana? Jadinya tulang yang udah diambil tuh ciut. Nyatu gitu. Ciut. Mengecil. Jadi kalau ditambal pun nggak pas. Lah. Jadi lembek. Jadi kalau jitak dia sekarang bunyi bukan tak tapi bep. Oh. Lu jadi langsung jitak otak. Iya. Makanya kalau manggung pakai helm sekarang. Oh, itu alasannya ya. Iya. Untung dia nggak ciut ya. Iya, tapi otaknya udah ciut dia segini. Tahu Homer Simpson nggak? Iya tahu. Maka kalau jalan bunyi kan keplak. Homer Simpson di ronsen kacang. Kecil kacang. Iya, itu doi. Kayak Homer Simpson. Oke. Nah, pas
yang keluar tuh kapan tuh mulai Oh, iya. bergejolak tuh kloset tuh? Bergejolak akhirnya di tahun 2008 ya. 2008 Bob keluar, aku ganti lagi di tahun 2008. Jadi sebenarnya masa peaknya berdiri teman aku nggak ada. Aku Oke. hanya sirik. Padahal saat itu tuh di radio-radio Bandung tuh Itu lagi luar biasa. kenceng banget ya. Dan yang luar biasanya lagi, mereka kalau manggung kan sering manggung tuh, tiap minggu pasti manggung tuh. Iya. Kumpulnya di rumah gua. Iya. Lunya ada. Emosi. Lunya ada. Kan kakak gue adisionalnya. Oh iya. Aku cuma deh. lihat dari atas, mereka kumpul, berangkat, hanya tersenyum sambil melukis kepergian dia. Itu selama setahunan lah ya, mau akhirnya mereka weekend luar biasa loh, terus-terusan. Dan akhirnya aku dikontak sama Aido, katanya Bob cabut, balik lagi deh. Akhirnya aku balik lagi deh. Nah, kenapa Bob cabut? Kenapa Bob kamu cabut? Seri kan, ketawa kan. Ya ada lah ya. Ada, akhirnya dia bukan cabut tapi dicabut ya. Dicabut gitu. Oke, sama band lain? Enggak. Dicabut keanggotaannya. Oke. Kalau ormas kan gitu ya. Iya, sama kayak lu dong berarti. Suara terbanyak. Sama. Kalau keluar Bob gitu. Sama banget kayak gitu. Oke. Tapi kita luar biasanya berteman baik sampai sekarang. Iya, yang dulu kayaknya kalau selek-selekan zaman dulu tuh bakal jadi cerita yang seru sih ya sekarang ini ya. Nah, ketika 2008 tuh bergejolak tuh. Banyak yang keluar tuh. Iya, jadi ceritanya di tahun 2008 tuh sebenarnya si Closet kan emang udah nggak kondusif. Akhirnya kita berempat ngobrol, manajernya dulu tuh Pak Ivan ada. Ivan tuh sekarang manajer Teenage Death Star. Oke. Nah, akhirnya kita ngobrol dan itu rencananya mau vakum doang. Enggak, kenapa nggak kondusif? Apa yang jadi udah nggak satu frekuensi lah anak-anaknya. Apa tuh kayak apa? Jadi kayak udah manggung udah nggak enak, ngobrol yang satu aja. di A, yang satu di C gitu. Iya bener. Enggak satu frekuensi. Aku mukul drum gak kena-kena gitu. Aduh, simbalnya mana gitu. Jadi udah nggak kondusif lah, dan akhirnya kita untuk memutuskan yuk kita harus ngobrol nih. Nah, yang pas ngobrol itu justru Lamlam dengan kan Soleh ya. Assalamualaikum kata Lamlam tuh. Lamlam keluar ya dari kloset gitu. Udah sopan ya. Sopan. Keluar aja tuh kayak gitu ya. Gitu, keluar aja. Kebayang pas keluar ya. Iya. Gitu. Assalamualaikum. Enggak. Apa-apa minta izin gitu ya. Akhirnya dia dia keluar. Enakan, Tadi gitu. itu dia keluar gitu. Kaget kan aku. Aku nangis di situ, nangis aku di situ pas Lamlam keluar. Dan dia alasan apa keluar? Iya karena enggak ada, dia cuma ngomong keluar ya gitu. Pas ketemu ngomongnya? Pas ketemu. Dan akhirnya 5 menit kemudian Aido juga ngomong, gitaris aku yang menciptakan lagu Berdiri Teman dan lainnya. Aku juga mau keluar gitu. 2 tuh kan personil 3, 2 sisa aku 1. Dan akhirnya di saat itu Pak Ivan nanya, kamu gimana Ijan katanya? Kalau kamu keluar kloset bubar. Terus kataku. Oke. Terus tapi pikiran kosong kayak aku kan ya terus. Akhirnya ya disitulah aku mencari-cari. Akhirnya aku dapat Herdi, aku dapat Matin dulu. Iya. Gitu. Sempat sama Ucai yang dulu Alone at Last. Oh, bukan si Ucai Rocket Rockers ya? Bukan. Ucai si Alone at Last. Alone at Last. Terus akhirnya banyak banget pergantian. Ya akhirnya sampai di titik yang aku ceritakan itu. Oke. Gitu. Sebenarnya masih ada. Formasi sama Herdi sama Ucai itu berapa lama tuh? 4-5 tahunan lah. 2012 berarti? Ya itu mulainya. Dan 2012 memutuskan untuk benar-benar vakum? Enggak, kan aku tetap jalan dengan formasi lain. Aku mencoba-coba terus itu di situ. Oh, ganti-ganti sampai terus. 2020. Terus aku ganti-ganti. Aku sempat digitarin sama Barata tuh Outright bandnya dulu. Oh, oke, Outright. Pernah sama Vicky segala macam. Akhirnya sama siapa? Aldi dulu Danger Ranger. Oh. Pernah jadi vokalis kita. Jadi aku jadi kayak seasonan ya. Bandnya ya. Come and go dulu tuh. Makanya aku di saat 2020 itu aku bilang enough lah, cukup lah gua. Masa mau gini-gini terus gitu. Akhirnya ya. Nah, tunggu deh, gue masih bingung. Kan ada kayak Alone at Last dan Alone at Last Perjuangan itu gimana sih maksudnya? Closet Perjuangan. Closet ya. Kok Alone at Last sih gue? Ya udah close at last lah. Iya. Closet. akhirnya. Jadi kenapa bisa ada 2 gitu? Itu gara-gara aku sih sebenarnya. Aku orangnya tuh kan emang bener-bener gak enakan anaknya tuh. Jadi di saat aku mau jalan sama Lamlam, kenapa aku memutuskan untuk keluar duluan dari closet? Karena aku nanti gak enak gitu. Kalau misalnya aku jadi sama Lamlam, aku belum keluar dari closet itu bakalan gak enak gitu. Jadi kesannya aku keluar dari closet gara-gara aku ketemu Lamlam lagi. Lamlam mau gitu. Tapi padahal mah ngomong aja ya. Iya, padahal kan kalau itu ngomong aja. Tapi aku gak mau seperti itu. Jadi aku keluar dulu dari closet, aku nunggu jawaban Lamlam. Kalau Lamlam gak mau ya udah berhenti.
bandnya. Oke. Ya akhirnya Tuhan nunjukin ya udah lu mesti jalan lagi sama Dan lama. yang tadi tuh masih jalan Masih terus. jalan dulu Si ada- Herdi gitu. Bukan Herdi udah enggak. Karena Herdi kan yang jam 8 hilang teh ya. Oh iya ya udah kayak gitu ya. Iya, Udah. jadi akhirnya dan akhirnya udah di saat itu Nah si saya siapa tuh yang masih namanya ada Vicky, Barata, Emir itu. Bertiga dan akhirnya kan jalan tuh bareng. Saat closet reunion masih hype ya nggak apa-apa lah pakai reunion. Akhirnya kan jadi closet lagi. Nah dia pas jadi closet aku ngomong ke mereka, aku pakai nama closet lagi ya, maaf katanya. Ya udah mereka terima. sebel gak? Sama Ada lu? sih kayaknya muka-muka sebel. Oh gitu. Tapi akhirnya ya mereka terima sih, akhirnya terima. Dan ya udah aku ambil lah nama closet gitu. Oke. sampai sekarang. Jadi nggak usah closet reunion Iya, lagi. jadi cuma satu lagi kalau sekarang. Dan abis itu aktif tuh bikin single-single tuh ya. Ya, karena kita kan sama Didi Music juga tuh. Jadi akhirnya kita Hmm. ada target dan ya lam-lam mulai kebakar lagi semangatnya di situ. Soalnya udah adaan. Iya. Gitu, Video klip gitu. terbaru, single terbaru tuh baru berapa minggu lalu ya? 3 minggu. 3 minggu lalu ya? Cerialah, Judulnya apa? Cerialah. Iya. Itu yang jadi astronot siapa cuy? Keren banget tuh, karakter banget lo mukanya. Jadi itu tuh sebenarnya aku video klip yang mungkin the best lah menurut aku ya, karena aku baru tahu ternyata yang buat video klip yang benar tuh seperti itu. Aku sama Mas Prialangga, Mas Angga tuh yang buat Raisya, yang buat Oke. macam-macam dia. Jadi mahal kan ya. Iya, iya. Tapi dia tuh ngobrol sama aku, gue close friend katanya. Oh, kata dia. Gue close friend, gue pengen buat video klip lo, gak usah mikirin budget katanya. Tapi tetap dipikirin. Tapi iyalah. Iya. Akhirnya- Tapi konsepnya bagus banget sih. Warnanya tuh bagus banget. Dan itu dari dia semua. Jadi dia ngomong, ceria lah ya, gue pengen mencurahkan semua isi hati. Maksudnya dia mau mengeksplor, karena gue kalau misalnya di major terbatas katanya. Akhirnya dia tuh oh mumpung nih di sini nih. Iya, akhirnya gue bakal mengeluarkan apa semua yang ada di dalam gue katanya. Gue pengen buat video klipnya Closet. Dia dengerin lagunya, milih ya. Pertamanya milih kan ya? Iya. Milih lagu, ada beberapa lagu. Akhirnya dia bilang, oh ini cerialah nih, oke. Dipaparin lah sama dia. Nanti ada astronot ya mas. Astronot kata. Astronot di hutan Iya, astronot pulang. Kata. Dia menceritakannya benar seperti ini. Astronot pulang. Nanti dia ketemu istrinya lagi gini mas katanya. Serius dia ngomong gitu. Gini beneran gak? Aku minta video lanjutannya nggak dikasih. Oh iya, iya. Pengennya tadinya. Akhirnya seperti itu dan nanti dia Tunggu, dengan muka yang seperti itu ada gitu yang berani sama istrinya. dia bingung juga ya. Iya. Terus akhirnya dia membuat seperti itu gitu dengan nanti astronot tidur di beca ya mas. Kan liar ya mas, nggak kepikiran kalau untuk aku gitu. Akhirnya kita syuting ininya di Bandung. Kalau full bandnya kita syuting di Bandung. Mereka syutingnya di Malang. Kalau yang astronot dan lain-lainnya. Okay. Ya akhirnya jadilah video klip. Yang belum tahu boleh dilihat ya. Ya di Cerialah ada di channel Didi Music YouTube. channel. Iya. Nah akhirnya ya jadilah pas kita lihat itu nggak ada komplain. Udah nggak ada komplain, kita karena terkejut. Itu modalnya dapat dari mana juga penasaran. Gak ngerti dia emang kenalannya. Itu mukanya keren banget loh. Karakternya dapat banget loh. Iya. Sangar banget. Ya, Kayak musuh John Wick tuh lo. Tung John Wick gak John Wick. Iya aduh. John Wick. Ya itu aku kaget dan anak-anak tuh itu sebelum diedit aja color gradingnya udah gila. Grading colornya Oh, udah pas gila. diedit gradingnya Pas lebih gila di lagi sih. edit pas, Dramatis wah, lagi. gila. Nah yang pas ngebandnya tuh di Bandung syutingnya. Di bangunan di tua ya. Cimahi itu. Jadi bangunan belum nggak jadi ya. Di Cimahi. Proyek nggak beres lah. Kita di situ. Berapa seharian tuh syuting? Sehari doang, nggak 4 jam, nggak nyampe Oh. jam-jaman kalau syuting itunya ya. Iya, yang ngebandnya ya. Cuman segitu gitu. Dan akhirnya jadi ya kita, oh ini the best nih menurut Pas kita ya. lu ngeliat bertiga lu puas nih. Puas, lam-lam aja yang picky banget. Iya. Jadi dia benar-benar oke. Gak minta naikin nada di video klip. Oh iya? Ribet lagi. Gimana ya akhirnya? Ya, Ribet lagi. akhirnya dia oke. Dan ya launching lah kita gitu. Ya tapi itu juga membuat PR buat kita kan. Jadinya gue harus buat video klip yang minimal standarnya sama dengan itu next. Wah iya lagi. Iya kan? Iya lagi. Iya, itu masalah Kayak PR nextnya kita. kayaknya barometer lu tuh udah lebih tinggi nih. Iya, maksudnya ya udah nextnya doi lagi. Ya itu menurut aku. Nah, berarti kan ada perubahan musik dalam Closet kan? Banyak. Banyak banget dulu kalau Wild Snake masih raw lah ya. Wah, Iya itu ya. masih 2 track itu rekaman. Masih 2 track ya. Musik dulu baru vokal ya. Ya, dinaikin naik semua. Iya lagi bener. Nah, abis itu baru tuh mulai bahasa Indonesia mulai ada Yes. gitu kan pas di disco apa? Disco Panghead. Disco Panghead Iya. gitu kan.
dan mulai tuh banyak diterima. Nah sekarang tuh lebih bisa dibilang apa ya? Ada banyak unsur popnya lah ya. Banget. Ya. Banget. Karena Lam tuh nggak suka popang pertamanya. Pas aku ajak, dia tuh cuman menerima ajakan aku gara-gara dia takut kehilangan teman pertamanya di SMA itu. Oke. Jadi ini teman baru gua nih katanya. Dia tuh dulu favoritnya tuh dia sama Bass Jam, Stinky, Oh ya? Dewa. Doi suka banget itu. Ada poster Adon nggak gede di kamarnya? Ada. Ada. Sambil dia perhatiin terus tiap hari. Oh gitu. Aku Adon bukan sama siapa? Ada suara paling tinggi kan suaranya Adon mirip Adon Adon tinggi banget kan? sih. Adon mah sikit. Sikit ya. Ya akhirnya Lam pas dia ngaku sendiri. Pas aku kasih dengan Battle Legend tuh dia nggak ngerti pertamanya. Oke. Tapi akhirnya justru dia lebih popang dari gua akhirnya. Nah, Gitu. sekarang banyak gak sih pertentangan dari closet yang lama-lama gitu kan? Kok musiknya gini bang gitu? Enggak sih. Enggak, karena pasti ada pro kontra mungkinnya dari fans pasti ada. Cuman kita mikirnya kita kan gapnya udah terlalu jauh dari 2012 ke 2020. Kita harus nge-grab anak-anak zaman sekarang nih gitu. Karena aku mikirnya Closet beruntung karena ciri khas kita tuh ada di mana? Di suara Lam. Gitu apapun musiknya kalau ini Lam, Lam tuh Closet. Gitu sih. Karakter. Makanya aku nambahin dengan Tio dengan Saprol gitu, dengan kekinian tapi kan dia bilang sendiri, gua tahu porsi gua. Gitu. Gua enggak akan berlebihan untuk bermain, gua enggak akan berlebihan untuk ini gitu. Jadi lu enggak sayang skill lu cuy kayak anjing gua mau yang rulut gitu. Gua mau Purwacaraka banget nih gitu. Lu enggak nahan gitu kan? Sayang ayo. Sayang sama siapa? Enggak sih, justru jadi lebih epic sih kata gua di single-single terbarunya ini. Ada unsur-unsur elektronik, ada riff-riff baru, lebih modern lah rocknya gitu dari si Closet yang sebelumnya. Tapi masih ada ciri khasnya. Benang merahnya tuh nggak kita hilangin sih sebenarnya ada. Lu gimana cara mengkomposisikan hal itu karena kan kayak biar nggak over keyboardnya gitu kan, tapi gue tetap pengen ada ya wajar lah masing-masing personil kan pengen stand out gitu kan di band gitu kan. Itu gimana cara ngetek paling terakhir? Serius loh? Serius. Kalau gue yang ngetek pertama paling dominan. Udah Riviera deh tuh ya. Iya. Jadi Kevin udah. Tapi ngobrolin tentang stand out ya. Iya. Justru aku sama Lam tuh nggak mau stand out dua-duanya. Serius loh? Tanya. Oh ya? Apalagi Lam ya. Apalagi Lam. Kenapa cuy? Lam kan vokalis. Tapi nggak mau. Dia jadi jangan terlalu inilah gitu. Jangan gitu. Oh ya? Aku juga kan aku drum digambar. Oke. Aku drum digambar tapi aku jangan terlalu susah ya. Biar pas live enak. Biar pas live ada pertanggungjawaban. Iya benar. Gitu. Ya akhirnya seperti itu gitu. Nah, dia bisa masuk ke karakternya Lam itu sih intinya mah. Ya sih dan mereka berdua. QC-nya ada di Alam QC-nya. Berarti ngetek paling terakhir tuh tipsnya. Ya. Setelah nada pasti. Enggak gampang itu kalau MIDI. Oke. Gitu sih. Udah pusing mas. Baru segini. Jangan dia operasi juga. Oh ini kepalanya Herdi. Jangan ketuker sama yang sini. Gitu sih. Tapi apa sih kesulitan sekarang kan karena kan tadi lu bilang Jan pengen kayak nge-grab orang-orang baru nih. Kesulitan terbesar tuh apa? Yang masuk sama kebiasaan kita sebenarnya. Contoh yang pertama tuh pas kita sign sama Didi, kita punya syaratnya cuma satu. Oke, majuin medsos kita boleh, tapi kita minta caption kita tinggal post. Oh, captionnya mereka yang bikin. Ya, itu dia. Dan yang kedua, yang pas aku menemukan mereka ya itu aku saat itu tuh sudah berjalan Closet tuh setahun lebih kan. Dan aku sudah mulai berpikir kalau kita tuh bermain musik gak hanya bermain musik aja ternyata. Ada banyak banget sisi-sisi lain yang harus kita perhatiin. Salah satunya yang mengenai untuk anak-anak yang sekarang gitu. Akhirnya kena lah dengan mereka. Mereka memberikan warna-warna baru. Sedangkan Lam nyanyi lebih nyaman. Dan akhirnya ini oke nih gitu. Ya udah akhirnya ngeblend lah sama mereka sampai sekarang gitu. Oke. Orang dia lahir Closet ada, lu udah lahir belum? Beda 9 hari. Beda 9 hari sama Closet lahirnya. Tuh lu umur berapa? 9 hari. Jadi gua dulu atau lu? 26. 9 Januari. Dia 9 Januari Closet. 26. Iya. Iya, sekarang 26. Closet 17 ya? Berapa? 18. Marahin tuh kan. Closet 18 Januari, dia 9 Januari 97.
Jadi dia 9 hari kloset buat band. Kenapa nggak langsung ikutan aja pas 9 hari tuh? Gak bisa, tapi gak apa-apa mukanya loncat ke 41. brewok. Iya, betul. Nah, Lu lahir tahun berapa? 94. 94. Nggak mungkin. Benar. Kok dia digituin? Belum selesai sebelum Masehi. Benar. Benar 94. Cuma karena dari dulu memang 94 tuh lulus S3 ya? Enggak. Lu 94 berapa berarti ya? 29 benar. Dia gak percaya loh, Bro. Mungkin udah 3 kali reinkarnasi. ya bisa itu. Jadi Kalau angkot tuh udah 3 kali rit. Chatnya udah gak orisinil. Karena memang dari dulu mainnya sama orang tua terus. Dari ke bawah ya? Ke bawah. Ijan kan berapa? 41? 41 gua. Ya udah gak usah diulang. Biasa aja. Kenapa ya mesti Tapi dia kayak mah gitu licik, ya? dia mah nggak kelihatan. Iya. Botox. Tapi ngimbanginnya gimana, Tio? Pral, yang umurnya mungkin bisa dibilang banyak lah ya. Karena Tua. kalau aku sih memang karena dulunya sering kayak kerja sama beda-beda orang gitu kan, sama band ini sama band Yang ini. banyak band itu ya? Arahnya kemana tahu ya? Yang banyak job itu ya? Iya. Ya. Jadi iya gitu karena sering kayak gitu. Jadi pas ketemu sama terutama Alam-Lam kan, Alam-Lam memang orangnya bisa dibilang detail banget gitu kan. Sampai kalau lagi teknis rekaman kan tempo itu kan biasanya kita kalau misalnya 125 nih. Oh kurang cepet kita naikinnya 3 aja lah. 128 atau 130. Nah Alam-Lam mah nggak bisa. Jadi kalau itu harus 126 ya 126, padahal kan cuma naik 1. Kadang-kadang kan nggak kerasa. Maksudnya BPM-nya gitu? Iya. Oh iya? Iya benar. Kan kalau kita biasanya udah dilurusin aja gitu kan. Iya biar ya udah gitu kan. Ya. Tapi kalau Alam nggak bisa. Jadi Kedengeran tuh. iya, jadi kalau memang harusnya naik satu, kalau mau turun satu, kalau memang harus segitu. Sambil merem ya. Dia, Sambil gini. Sampai jongkok. yang sampai jongkok yang lain udah Nah, balik itu dia tuh gitu. jadi Gitu. jadi Senar 1 lu kurang nyetem ya. Wah sakti. Itu lebih ke arah dukun ya. Iya. Tapi memang gitu cara kerjanya Rama. tapi itu jadi jadi salut pelajaran loh. sih. Iya kan. Dan gimana kerja sama orang yang detail banget, Tio sama Prol? Tapi senang sih. Jadi kayak Penjilat. Jadi Ya iya. jadi pelajaran buat aku pribadi gitu ya. Jadi ternyata Seneng tapi tulis di Twitter, vokalis anjing gitu. Itu biasanya ya. Tapi bikin thread di Twitter. Bukan ke lu kok. Orang vokalis siapa aja? emang sih yang paling dikorbanin aku biasanya kan ketika rekaman udah beres nih kan layer gitar misalnya blok Oh gitu. layarnya Set. banyak doi. Kan kalau gitar gua. kan banyak kan. Oh ya? Set. Banyak. Nah udah 8 layer. Iya biasanya kan. Blok Kan doang 8 layer. sombong. Wah. Terus kan pas udah banyak pas gitu ini kayaknya kicknya dikurangin 1. Otomatis kan ada yang yang jatuhnya tuh kan kayak sama Strumming. gitu kan. Kick apa kick drum? Kick Drum. Ah. Otomatis kan gitarnya ada yang misalnya Dikurangin. juga kan. Strummingnya. Ah. Sedangkan itu kan udah beres. Ngetek ulang dong. Iya, tapi enjoy. Nggak, karena kalau di Didi enak kan. Oh, iya. Kita dikasih makan. Sempet nyantet gitu nggak? Jangan kayak gini gitu nggak? Ya, ada sih beberapa yang kayak kayaknya mah ini udahlah gini aja. Akhirnya Ada yang memang kalau udah jauh tapi kejauhan. kesini mereka sudah mau memberikan masukan juga dan Namlam bisa menerima gitu kadang-kadang. Oh, kalau dulu masih awal-awal- iya aja awal-awal, gitu. Kalau sekarang justru mereka lebih memberikan masukan gitu. ke Oke, Namlamnya. udah mulai ekspresif lah ya. Yes. Lu juga Tio ngasih masukan juga ke Sama, apalagi yang lagu hati-hati ini. Yang sebelum ini. Sebelum Ceriala ini. Itu dominan banget keyboardnya karena ngetek duluan. Jadi di dominan keyboardnya. Lu tunggu keyboard ngetek duluan. Iya. Jadi Jadi itu kita nggak sesuai tata krama rekaman kalau close. Yang seenaknya aja lah Seenaknya ya. aja. Oh. Yang pertama apa? Gitar dulu ya. biasanya kan Kadang-kadang. bikin Biasanya gitar. bagan gitu. Iya, ini keyboard dulu. Bass terakhir. iya. Bass terakhir. Iya. Ah serius lu Terakhir, cuy? sumpah. Terakhir nanti terus vokal disusul sama Alam-Lam. Oh. Dan Alam-Lam nggak bisa ngetek. Nggak bisa, dia mesti ngetek sendiri. Iya sendiri. Nggak bisa Nggak ditungguin. boleh ada orang. Oh nggak boleh Nggak boleh. ditemenin gitu Nggak boleh. Makanya dia sekarang lagi ngebangun studio di rumahnya. Oh biar fokus lah. Biar fokus. Sebenarnya sama kayak kejadian gue. Tricky sih orangnya. Jadi nggak mau kelihatan gitu doang masa nggak bisa gitu. Jadi
Nggak mau kelihatan gitu. Kalau gue gitu. Oke. Jadi agak-agak lu ngebaca dong ya, yo ya. Iya sama. Kalau recording ya orang-orang tricky lah gimana sih? Iya. Yang harusnya mainnya tangannya keyboardnya tuh nyampe dari sini sampai sini tapi ternyata sedikit potong balik lagi gitu. Oh. Tapi kelihatannya jadi keren jadi gitu. banyak gitu. Gitu sih. Nah itu kalau misal lu pasti menyesuaikan juga dong. Dia jangan sampai live juga agak kesulitan nih gue nih. Kalau live sequencer. Kalau dia udah licik, udah dibikin semua. Lu sequencer. Jadi cuma Udah tinggal play. Lu jangan ngomong-ngomong. Buka dapur aja. Gila. Ini podcast terkenal. Ngomong-ngomong lagi. Enggak, dia main kok. Main doi, main kan? Ada yang Main. Main. Nanti kita manggung Oh iya benar. Main doi. Liatin Main, nanti. main terus. Kamera diamin di situ ya. Ya boleh kalau nggak percaya kamera. Kasih GoPro ya di tiap tuts keyboard kasih GoPro. Jangan ada yang miss. Tapi ada beruntungnya aku dapat mereka session player loh. Pernah satu kali waktu di SMP mana? SMP 4 Bandung. SMP 4 Bandung, Iya. men. Mereka request lagu apa? Tulus. Tulus Tulus. ini ke kita. Yoi. Yang Tulus. lagu apa? Yang baru apa? Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Tulus tuh ngikut gua. Gua kan duluan hati-hati ini. Oh. Cuman lebih terkenal doi. Tapi gimana tuh akhirnya? Nah, jadi akhirnya kita berembuk. Ada yang request. Oke, Lam di mute bassnya. Yang main bass doi pakai keyboard. Split keyboard. Yang nyanyi mereka, yang nonton kan yang nyanyi. Yang nonton kan nggak tahu. Oh iya. Yoi, Iya. jadi satu ini main keyboard, sini main bass, Lam baru ada bass lip sync itu. Dia sambil meremlek, dia menyanyi gini, yang main bass doi. Ya Itu itu dadakan. dadakan. Ya karena mereka udah tahu lagunya, kita mah nggak tahu. Yang tahu dia doang. Biasa dibawain sama mereka berdua kan? Oh lu tahu. Iya. Kan ya itu ada request kalau lagi reguler. Oh iya session player Tulus ya. Sombong lagi. Enggak sih, bukan. Iya tuh. Tulus banyak dia, Tulus. Bukan, itu mah Gesang, Bimbo ya. Angkatan doi. Kus Plus. Angkatan doi. Ya angkatan dia, ya. Dia mah Deloitte. Panbers. The Mercies. Kayak gitu sih, maksudnya kalau misalnya kita nggak takut kalau misalnya disuruh harus ada kaget-kaget tuh, mereka udah jos lah. Udah biasa gitu. kaget. Udah biasa kaget gitu. Tapi pernah nggak ada request yang aneh tapi anjing nih kita nggak usah bawain lah. Terakhir kemarin ada deh di Solo kalau nggak salah. Apa requestnya? Apa sih, Bah? Lagu apa gitu? Dibawain tapi. Enggak, bukan yang nyanyi manis. Ada Nggak. pokoknya lah ya. Tetap karena Lagu kan Indonesia tapi. Tapi lu nggak bawain. kalau aja. dadakan gitu sih mungkin 1-2 lah ya yang bisa Ada dibawa. lagu-lagu dulu yang closet kayak Oh, masih lagu closet gitu. Oh. Kalau request. Cuman kan itu waktu My di SMA Friends terus lagunya Tulus ya. Ya itu mah udah keluar banget. Iya udah keluar banget tiba-tiba Tulus. Nah itu komposisi gimana pas bawain lagu Tulus? Gimana mereka aja? Kan akustik. Oh akustik, oke. Agak kusut saetik. Lam bisa nyanyi tapi? Enggak. Yang nyanyinya penonton kan. Dia pura-pura main bass gini Ayo semuanya. sambil jalan. Semuanya gitu. Oke. Doi, otaknya bisa kebagi ini anak. Wah berarti harus gercep dong ya berarti? Makanya gua Iya. angkat jadi personil sebelum diambil yang lain. Iya. Remember of Today udah mulai nih. Tapi kita dekat banget sama Erote. Oke. Single Iya. terbarunya Tio produsernya. Iya, yang jerak. Erote? Iya, dia yang produsernya. FR juga. Oh, FR juga. FR apa FR? Dia ngisi ada doang. soal ngisi keyboard. Oh ngisi. Iya. Oke. Terus berarti apa lagi nih sekarang nih? Sibuk masing-masing di luar dari kloset? Lu. Ya session masih. Weddingan masih. Recording terus Dia sempat website coding. lu kan sempat FYP di TikTok. TikTok, terus Nah, akhirnya banyak yang banyak yang mesen pesen. dari ke dia. Bikin aransemen ya. Dia Maksudnya? aransemennya mahal ini yang sial sama dia di aransemen Heeh. dan itu FYP akhirnya dia banyak banget yang order Ya, dari luar Malaysia. kota. Aransemenin segala lagu macam. apa gitu? Luar negeri juga ada Oh iya? malah iya. Iya, Bah. Dibayar gitu? Bayar. Tunggu gimana? Misalnya ada orang nih ngeliat, yuk tolong dong aransemen lagu ini. Dari pertama dari TikTok iseng Ya. bikin live aransemennya yang sial. gitu. FYP tuh. FYP. Mandi lumpur kan saat itu. Wah. Mandiin emak sih. Dibayanginnya males ya. Dia soalnya. Dia pakai jilbab, pakai ciput. Tapi brewok. Oke, terus Hah? FYP nih. FYP banyak yang DM kan. Ojek yang order sama Banyak doi. yang dari saya dari Malaysia katanya. Saya dari Filipina
gitu-gitu mau buat lagunya lagu dia tapi tolong aransemen. di aransemen. Lagu dia punya lagu sendiri. Iya, produksian Minta jadinya di jatuhnya. aransemen. Tapi kan itu kan nggak boleh dipublish dong, harus kalau sosmed doang nggak apa-apa. Kalau dikomersialkan nggak boleh gitu. Itu dibalik itu dia emang job aja, jadi personal jatuhnya. Oh Jadi kalau dia dikomersialkan juga nggak apa-apa gitu. Apa ya kayak pesan Pesan ya beli putus kan? beli Iya, putus, putus. ya. Oh. jasa oke. aransemennya kayak gitu. Oh, kaya dong lu sekarang. Wah, Wah, Purwakarta tuh dia yang punya. Oke, jadi ya masih seputar musik lah ya. masih Iya. terus ya di luarnya paling coding lah, website kayak gitu-gitu. Website. Lalu programmer juga. Program bikin website gitu. Kelihatan lah ya dari besar rambut kepalanya ya. Dari tebalnya kacamata. Dari besar kepala, rambut yang sudah menarik ke belakang. Karena dia otaknya lebih besar dari kita. Gitu. Tapi website Closet udah nggak ada ya? Emang ada programmer nih. Wah, dia udah banyak tugas sekarang karena kita kan sekarang udah punya kayak merchandise dikelola sendiri, YouTube kita kelola sendiri. Jadi dia Ini pulang dari sini mixing. mixing. Mixing lagi Iya. di Purwakarta. Tadi dia ngomong Enggak, apa? mixing yang ini Mixing nanti. ini kan, jadi ini bakalan nanti pas live YouTube kan kan. dia Oh, mixing. iya, Terus dia ngomong iya. apa? YouTube. Mukul drumnya jangan keras-keras ya. Soalnya bocor katanya. Gimana? Nanti saya ribet Gue nanti mukul saya gak boleh mixingnya. keras-keras. Soalnya masuk katanya ke mic. Mixingnya bingung katanya. Oh. Jadi Jadi udah nanti kalau- pantomim aja lah. Iya, kalau lihat aku main drumnya lemes gara-gara dia. Kalau Ijan gimana Jan? Kalau aku sama kayaknya aku announcer juga di Fox Radio Bandung. Oh, oke. Dari tahun Jam berapa? Malam, Oh, 7.10 Senin Jumat. Oh, lebih bebas tuh omongannya tuh. Ya, emang. Terus ya selain itu ya MC sama. Terus aku di tahun atlet hoki. Apa? Hoki lapangan. Hoki lapangan. Terakhir aku ikut PON Papua. Oh, lu atlet hoki. Sombong anjay. Ini kan cerita. Tunggu. Aku atlet hoki. Jadi sebelum aku hoki? main band aku main hoki Hoki dulu. lapangan. Hoki lapang, lari. Bukan yang es kan? Bukan. Yang lapangan kan? Hoki lapangan. Oke. Jadi aku terakhir tuh cedera ini aku dioperasi PCL putus. Gitu. Oke. Di tahun 2020 Emang Papua. persyaratan masuk kloset harus kecelakaan ya? Oh iya ya. Oh iya. Lu belum. Diam lu. Jangan. Emang itu tumbal kan? Emang harus biar sukses gimana Tapi harus yang ada. paling tumbalnya udah aman. Udah aman kok. Ya itu Tapi sih. sekarang masih aktif. Sekarang terakhir aku ikut seleksi prapon udah masuk, cuman aku cabut sih, capek. Umurnya sudah. Hoki lapangan kan bukan lebih capek ya? Iya, karena dia bawa stick lari-lari gitu. Sepatunya sepatu apa? Sepatu bukan buat es kan? Apa boot? Bukan. Ada meteran banjir. Ada ya? Ada. Apa but? Sepatu yang untuk lari cross country itu yang kecil-kecil Oh, bawahnya. oke. Gitu. Ada juga sepatu hoki khusus kok. Oke, udah males. Udah, sekarang latih-latihan aja, ngelatih sama ada olahraga baru namanya Rownet. Boleh dicoba. Nanti Apa tuh? Ada, jadi bulatan gini nih. Isinya jaring, ada jaring. Jadi kita mantul-mantulin bola ke jaring itu 2 lawan 2. Tunggu. Heeh. Gedenya segimana? Segini kira-kira. Bukan meja kayak bulatan gitu, trampolin. Tahu ya Mas Ronet? Nah, itu. Apa gimana? Bola. Kita pantul. Jadi 2 lawan 2 nih. Nih posisinya gini. Nih gue lu sama Bro, lu dia. sana, Bro. Sini. Nah, jadi temennya Saprol tuh sana, Bro. Ini Dari sama sini. aku temennya. Oke, gue berdua nih. Nah, jadi mukulnya aku, serve, Ke sini. ditahan, bolanya tak, boleh 3 kali. Oper. Oh, oper ke dia boleh, Nanti oper. bolanya dipukul lagi ke jaring. Aku coba nahan 1, 2, boleh pukul 3 lagi. Pakai tangan. Iya, masa pakai itu? Enggak, pakai kaki Pakai boleh. tangan. Pakai kaki boleh. Semua Oh, semua bagian anggota tubuh. Boleh. Gitu. Kayak volley. Coba deh, itu mantap capeknya. Capek itu. Capek lah, itu justru. Tapi kan kecil kan? Ya tapi kan tidak terbatas lapangannya. Oh, Jadi itu dipukul. karena mantulnya Iya, parah. jadi kita harus bisa. Oh ini keras nih bakalan dipukul. Kita harus lari duluan kan, biar bisa dapetin bolanya gitu. Oh, bisa ngibul dong. Bisa. Kita mau keras, Oh so. kita mau keras Pelan. tiba-tiba enggak gitu. Boleh. Gitu. Poinnya adalah ketika musuh enggak dapat. Ya. Gitu. Oh, sampai berapa poin itu? Sampai 21 Anjing banyak. satu babak. Ya tapi rally point. Jadi tambah langsung, nggak ada pindah bola. Oh. Gitu. 2 set. Itu apa namanya? Round net. Rownet. Iya. Round Oh. dari keliling net gitu. Lu udah nyoba? Nggak ada bakat olahraga mereka.
Kalau gimana Pro? Selain guru apa nih Nah Pro? ini luar biasa. Guru. Tapi benar. Tapi emang benar, berhubungan dengan guru. benar. Serius. Bukan guru lah. Yang menyediakan peralatan guru. Dia jualan seragam sekolah. Aku jualan. Jadi karena itu mah turun-temurun dari keluarga. Jadi jualan seragam sekolah nih sekarang mau masuk sekolah nih. Koperasi. Enggak, bukan. Kayak di pasar gitu. Ya hari-hari di pasar. Beneran serius, ini serius. Oh ya? Ada Konsep kios unik gitu banget kios. Seragam sekolah? Iya, yang SD, SMP, SMA gitu. Jadi tiap hari kalau nggak ada kegiatan misalnya. Korpri juga? Ada. Korpri, PGRI, Pramuka? Pramuka, biru putih, merah putih, putih abu. Benson bukan? Mereknya Benson? Bukan, merek sendiri. Oh bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. SPRL marknya. Mana ada. Barokah. Pokoknya yang sekolah gitu? Ya, pokoknya Iya. semua peralatan sekolah. Kalau di Purwakarta ya boleh. Boleh ke doi, bener. Soalnya kan ini momennya kan sekarang abis kenaikan kelas nih. Iya. Bentar lagi masuk sekolah. Dia tahu. Celana putih ada? Ada. Lengkap. Terus celana cewek yang panjang merecet banget ada nggak? Kalau cewek rok kan biasanya. Iya rok yang panjang merecet gitu ada. Ada semuanya pokoknya yang buat sekolah. Pokoknya seragam Iya, sekolah. semua peralatan sekolah. Kos kaki tunas kelapa ada? Ada, yang pramuka, yang Pramuka. hitam. Ada. Yang hitam. Yang hitam ada? Iya, ada. Periwitan? Ada, pisau semua apa? Bukan pisau apa namanya? Barung. Ada, semua ada pokoknya. Tambang kacu ada Iya, kacu. Kacu, kitri. Kitri ada? Ada. Unik kan ya. Ini emang kenapa gue sayang sama mereka tuh kayak gini. Ya udah kalau misalnya kloset manggung kasih boot di sampingnya. Tuh. Bener ya. Class merch. Closet Iya, merchandise. kloset merchandise tapi juara alat sekolah. Bob, bener Bob. Iya bener. Ih, ide banget. Lebih cuan itu. Iya bener. Manggung pensi lagi pas. Iya di sekolah. Sekalian. Oh tapi itu perusahaan keluarga. Ya, karena Turun itu kan temurun. dari Oh. turun-temurun lah. Oh ngejahit sendiri semua? Ya, semua bikin sendiri. Tapi dia Kebetulan. belanjanya di Bandung. Ya memang konveksinya masih di Bandung. Ininya sablon atau bordir? Bordil dong. Kalau yang sablon mahal mah- dong lu. Iya, murah itu mah yang sablon mah. Keluar lagi doi. Gak bisa dipancing. Gue demen ini. Berarti bisa dibilang kualitas lu bagus lah ya. Dijamin pokoknya. Garansi. Garansi. Wah gila itu tapi perusahaan keluarga tetap Biar ngurus. band-bandannya biar Imbang. biar tenang. Oh iya. Oh, sekarang udah iya. tenang. Maksudnya kan kalau keluar kemana kan tetap ada. Oh iya. Oh yang tetapnya adalah itu dari bokap atau dari kakek? Dari kakek Oh kakek ke bokap ke aku. ke lu sekarang. Lu punya adik gak? Ada. Berapa? 4. Dan itu jualan semua. Oh gitu. Enggak, kalau itu kan kayak apa darah jualan kan memang satu keluarga, cuma kan gak semua. Jadi udah ada yang kerja. Oh. Jadi Rebutan warisan gak ya? Belum ya? Karena band-bandan. Jadi kan kalau band-bandan waktunya nggak bisa fleksibel. Jadi dulu pas lulus kuliah, nyari waktunya yang fleksibel. Jadi ngomong ke ke papa, aku mau pengen yang nyantai ya. Ya udah sok. Aku atuh sudah lanjutin." bosan dengan Tuturi Handayani gitu. Akhirnya band-bandan gak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kan bisa kalau misalnya ada workshop atau ada latihan kan bisa kapan aja. Misalnya kan pegawainya banyak. hari Rabu, Oh iya? Kamis gitu kan. Yoi. Di pasar mana? Di Purwakarta ada Pasar Bo namanya. Jadi dia buka tiap hari Rebo doang. Waduh, si untung tuh. Oh di Pasar Bo. Nah, Oke, nama tokonya apa emang? Toko Barokah. Iya. Iklan gratis. Terima kasih. Iklan gratis. Sama Gofar lu diomongin udah naik lu besok. Terima kasih. Jadi buat Anda yang lagi naik-naik silakan toko Barokah ya. Orang Jakarta kalau lagi belanja ke Purwakarta aja sana. Iya. Bisa dikirim. Oh online Sekarang udah bisa. online. Udah online. Di mana onlinenya? Di semua marketplace ada.
mengikuti zaman lah kan, kalau orang tua nggak ngerti kayak gitu kan. Nah, Betul. saya melakukan ekspansi untuk perusahaan ini. Oh, langsung e-commerce tuh. Yoi. Emang ini podcast ini apa entrepreneurship ya, bukan ini nggak ada musik-musiknya sama sekali. Nggak ada musik. Ini temanya emang bagaimana menjadi entrepreneurship sejati gitu. Aduh. Soalnya dulu kan kuliah bisnis manajemen. Oh iya Sombong saya. Dia tuh nggak bermaksud nyombong, Enggak. tapi bridgingnya pas aja gitu. Aduh, bro. Nah kalau misalnya band-bandan gimana yang ngurus? Ada pegawai? Iya, Ada berapa pegawai? Nggak banyak sih, 4 lah. Nggak, kalau kan 4 mah nggak banyak atuh. Banyak lah. Banyak mah segitu. 10. Oh, iya. Oh yang ngurus toko 4. Ya, jadi kalau ada keluar ya apa? Anak-anak lah disebutnya yang ini. Yang jaga gitu. Yang packing kan kalau online kan sekarang memang online kan zamannya. Jadi misalnya ada packing, ada pick up gitu. Jadi anak-anak. Nerima COD nggak? Yang kayak di Ada, kan fiturnya memang itu di marketplace sekarang. Jadi sering. gimana? Perkembangan marketplace di Indonesia menurut founder Barokah seperti apa kira-kira ke depannya nih, prospek ke depannya, prospek. Gimana? Iya. Gimana? Jawab Ya, lah. memang kalau misalnya kalau kita mau ngikutin sebenarnya sangat menguntungkan. Iya bener lah. Bener kan? Bener. Kalau ngikutin kalau konvensional kan kadang-kadang orang udah males sekarang kan dateng gitu kan. Pengennya yang instan gitu. Pernah ketemu ibu-ibu COD-an kamu bayar nggak? Iya kayak yang Kan di lagi banyak YouTube sekarang ya, ya. yang di Ah, YouTube. pernah Enggak sih, ada beberapa. Cuman bukan kalau nggak mau bayar berarti otomatis barang kan memang Balik balik, lagi. lagi. Iya, Oh. paling gitu aja. Tapi kan udah dibuka, udah dipakai-pakai, udah dicoba. Enggak kan misalnya kayak biasanya orangnya kan nggak ada di rumah kalau COD. Oh. Jadi beberapa kali nganter udah 3 kali nggak ada, pasti otomatis itu balik lagi. Tepuk tangan buat founder Barokah dong. Tema jadi- seminar kita kali ini adalah entrepreneurship dengan tema bagaimana menjual seragam di era Gen Z. Bro, ini Singaraja, bro. Masa Singaraja Barokah? Terbukti loh. Oh iya, gimana? Enggak. Udah. Enggak. Gini. Enggak. Udah. Minum. Gimana? Habis. Buka. Enggak, maksudnya dulu Iya, buka. waktu Iya, di sok gua bukain. waktu Iya, di iya. base camp. Jadi kan Emang kalau udah botol ketiga ngobrolnya udah aneh nih. kalau Cheers dulu gitu dong. Kita dong. Oke, bro. Oke, go. Ya, go. Ya, oke. Terus. Gimana? Bebas. Botol ke-6 ngomongin agama kita nih. pelan-pelan Pak Supir. Sepeda Nabi Adam, Pak Supir. Udah merah. Ya gimana? Jadi kan Benar. waktu itu kita ada ngumpul di base camp di Soekarno Hatta. Kita live. Terbukti banyak yang beli. Bener Iya, nggak? benar. Bener kan? Gimana? Live IG. Close Close merchandise. Aku hostnya lah. Terbukti banyak yang beli. Ada 12 ya? Ada ya lumayan lah. Oh, iya. Ada 10 Satu lebih yang malam, beli. Iya. Oh iya? Iya. Oh lumayan dong. Iya. Enggak, Jadi mereka ngeliat kasihan aja mukanya. Enggak, tapi bener sih. Karena dia gimana dia tahu seluk-beluknya kayak taro baju. waktu tur ya. Taruh baju jangan begini kata dia. Tapi bener. Jangan kosong. Oh iya? Kan udah habis nih di Oke, kota. kasih tips and trick dong. Ya waktu kita tahun lalu tur sama For Events kan. Jadi di bukan kota terakhir sih, di Malang lah. Jadi stok dari merchandise itu udah sedikit. Jadi size-nya cuman tinggal yang XL atau yang gede. Broken size ya. Terus si artikelnya sama kan. Nah dipajangnya itu sedikit. Kata aku teh, udah ini pasangin aja semua, jangan ini. Pokoknya yang ada walaupun satu artikel, satu
ukuran, pasangin aja semua dan terbukti. Nggak tahu nggak bang? Orang-orang banyak yang datang. Ada yang datang nih, ada yang Tapi itu datang benar, beli. tapi itu benar. Dia nyari size, jadi nyari size dia kan. L apa ya? Heeh. Ada yang L nggak ada habis, terus dia langsung nyodorin XL aja, ini mah semua all size masuk katanya. Dibeli aja. Dibeli. Sudah terbukti. Dibeli aja. Itu di Malang, itu di Malang benar. Iya, Prol. Terbukti itu. Berkat dia gitu. Iya, barokah. Barokah emang. Udah, iya. Segala macam harus barokah sih. Mm-mm. Jadi ada unsur-unsur entrepreneur di kloset masuk Iya. lah ya. Masuk, Iya. masuk. Oke. Karena dia bagian merchandise lah. Oh lu bagian merchandise-nya. Live, you know. Live. You know live. Yeah. Live. Kalau Purwakarta live. Lu gak berencana bikin kayak model seragam di barokah gitu? Close. Mau ya, kita kan pakai Mau baju bikin- bengkel ya Iya, terakhir. kayak Di klipnya kan kita Oh, pakai workshop. kita pengen Iya. pakai kayak ada bordiran gitu lah. Bikin di dia, konveksi dia. Cuman nggak bisa kalau sedikit mah nggak bisa, harus banyak. Partainya harus banyak. Lu temen aja masih dicuanin lu. Tapi Ini emang, band lu. dia ngomong gitu. Oh, gitu. Gak bisa kalau dikit. Karena kan memang kalau beli kan belinya kain misalnya kan. Ya satu roll aja, beli satu roll. Iya kan maksudnya kan sayang pasti banyak kan itu kan nantinya. Satu roll kan dapat berapa kilo Misalnya tuh? kita satu warna nih kan berempat. warnanya berarti banyak empat warna. soalnya. Oh, enggak jualin. Ya bisa, cuma kan bukan segmennya saya di situ. Oh, kalau misalnya bikin satu doang mah susah ya. Iya, karena kan memang ngejahitnya bisa aja sih, cuman ya Oh, bisa berarti kan? bisa. Bisa. Bisa berarti. Bisa, cuman kadang-kadang kan kalau kita kayak Ngingu. 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 jadi kan ada yang ngejahit nih. Ah. Jadi kita tuh kayak merawat kan yang ngejahit tuh susah. Belagu. Nah, jadi kayak banyak permintaan. Dia nanya gini, ngingu teh naon bahasa Indonesia na? Yang kedua, olo-olo teh naon olo-olo? Olo belagu. Jadi Oh, kayak yang ngejahit teh ini mah nggak bisa. Padahal mah bisa, cuman kita Kan teh kayak pegawai lu. iya kayak kita nge-treatmentnya teh harus bener-bener. Nanti kalau misalnya dia kayak kesinggung sedikit teh suka keluar. Nah itu teh susah kalau di dunia konveksi itu. Bener bos. Oke. Berarti di dunia konveksi itu harus menjaga perasaan si Iya penjahit. betul itu kalau nggak percaya boleh dicoba. Sampai makannya. Ya jelas lah kalau kayak kita harus nge-treat gitu. Ngopi gitu. Harus dipikirin. Jadi kalau misalnya dia ada yang nggak serk dia pasti nyari lagi orang gitu. Konveksi lain gitu. Itu sering terjadi. Hampir rata-rata boleh ditanya lah. Ke yang punya gitu, yang punya. Oke, tips and trick agar penjahit betah. Ya tipsnya gitu jangan ngepusingin dia lah. Tapi kan dia kerja sama lu. Ya, kan kalau misalnya seragam kan udah jelas, misalnya bikin pramuka nih. Satu nomor bikin misalnya 200 piece kan udah jelas dia bikinnya itu. Polanya udah ada. Nah, gitu. Kalau ini kan yang satuan kayak dia harus mikir lagi gitu kan, ngebikin pola lagi, motongnya lagi gitu. Oh, untuk menjaga mereka agar nggak keluar tuh gimana Pak Iya. CEO? Iya benar. Iya. Ya ngejaganya dengan itu kayak misalnya kalau kan dari orang tua ya suka ngeliatin. Jadi ketika mereka udah ada keluh kesah kita bisa lebihin lah misalnya. Kasih napas dulu. Ada sendawa dulu. Sekarang kita beralih ke rekan kami yang sedang berada di konveksi. Halo, silakan. Halo. Gimana keadaan konveksi di sana? Halo. Suka telepon-telepon sama si Aib kan sama konveksi. Oh iya. Si Aib, si FR juga Aib kan FR, sama. gitarisnya juga konveksi juga. Oh, kita juga konveksi juga. Ip, kamu berapa ngejahit? Oh, bisa gitu-gitu untuk Ya, tukeran. soalnya kan kalau sekarang memang lagi timingnya lah. konveksi lu kurang. berarti khusus seragam. Iya kurang terus kan.
Hah, maksudnya? Kurang karena kan ini lagi banyaknya ini kan Oh, kan, mau penjahitnya musimnya. kurang. Oh, Orderannya penjahitnya kurang. banyak, ya. Orderannya kan sekarang lagi waktunya kan. Wih. Jadi kasih air teh, Ip di mana sebarang ngejahit. Nah, Oper-operan. Jadi yang lagi nonton buat kalian yang lagi penjahit dan butuh pekerjaan silakan hubungi PT Barokah Purwakarta Abadi. Gua ngapain ngeset drum ngomonginnya gini. Tahu gini kita. Tepuk tangan buat PT Closet dong. Awas, PT pakai antar ada yang itu loh. sensitif. Awas. Lagi rame ini. Awas. PT. PT Iya, loh. agak kan merajuk ke konveksi ya. Iya. PT jadi Barokah. PT Barokah. Iya. Iya, Closet salah satunya. Oke. Oke, ke depannya Closet mau ngapain lagi nih selain bikin seragam sama Barokah? Ya kita nge-flow aja sih. Kita nge-flow, kita pengen punya album. Kita pengen terus berada di dunia musik Indonesia lah gitu dengan ciri khas Closet yang ada sekarang gitu. Dan Di musik ngebebasin lo gak sih? ngebebasin banget. Ngebebasin Oke. banget. Kalau di musik dalam hal berkarya mereka membebaskan gitu. Gak yang lu harus gini ya, Enggak. musiknya harus gini ya. Berdiskusi lah lebih itunya. Cuman nggak pernah ada Nggak mengintervensi Enggak, karya. sama sekali enggak. Oke. Gitu. Dan akhirnya ya target kita itu generasi-generasi yang sekarang. Itu sih sebenarnya sih. Dan itu terus tiap hari kan banyak sekarang karena TikTok dulu tren masih bisa bertahan bulanan ya. Iya. Sekarang tuh mungkin hari. Harian. Iya benar. Iya. TikTok apa lagi tren apa cuma hari mungkin 3 hari kemudian trennya berubah gitu. Iya, FYP berubah semua. Dan itu tantangan bagi semua pelaku industri benar sih. banget. Dan Termasuk Closet dong. kita masih belajar sih Ya. untuk itu ya. Yang nggak ada kata terlambat ya. Maksudnya Betul, kita betul. sekarang udah punya divisi sendiri si merchandise-nya. Kita udah punya di base camp Jalan Mars yang di Soekarno-Hatta itu tuh kita udah punya kayak buat podcast sendiri gitu. Oke. Kita nanti udah buat tempat rekaman di situ sendiri. Nanti ada apa? Gitar playthrough-nya segala macam. Kita udah mulai ke arah seru. sana gitu. Dan itu ya Bob juga yang ngatur. Makanya Bob itu berkah lah. Bob itu Iya. barokah lah. Iya. Jadi dia seragam. Sebenarnya. Oke, tepuk tangan buat Closet Oke, dong. terima Ijan, thank you banget. April, thank you. Kita akan lihat nih sebelum kita lihat Closet main, kita pengen memberikan kesempatan buat Raja Rimba yang lagi ada di sini buat nanya langsung ke Closet karena akan dapat baju Bir Singaraja yang udah ada tanda tangannya personil Closet. Wow. Ada nggak di sini? Ada yang mau nanya? Nanya tentang Closet ya, jangan tentang barokah. Jangan dong. Please Bang, ini mah. per kilo berapa Bang? Ntar gitu lagi. Ada di sini, Please ada. Oke, kita tahan dulu untuk teman-teman di sini buat kata-kata terakhir buat Raja Rimba yang lagi ada di sini atau lagi nonton di YouTube. Yes. Karena lu kan mengalami pasang surut di band gitu Oh, iya. kan. Iya. Keluar masuk personil yang marah-marahan, mungkin yang selek-selekan akhirnya baik lagi. Yes. Atau mungkin masih ada yang marahan atau banyak hal yang tantangan terbaru dari lu gua harus bisa build in di Gen Z sekarang nih gitu kan. Mungkin teman-teman di sini lagi punya band atau punya usaha. Ya. Seragam baru pengen nyanyiin barokah gitu kan. Kasih kata-kata terakhir buat mereka dong. Dari Oke. Jan. Sebenarnya kalau sama aja sama kehidupan sih ya. Kalau band ini tuh banyak sering banget Closet jatuh lah. Tapi jangan pernah nyerah gitu. Jangan kayak aku yang mau nyerah gara-gara lam-lam gak mau masuk gitu. Iya. Karena itu udah ya akhirnya intinya mah kalau punya band lu harus jatuh dulu, lu harus berdarah-berdarah dulu lah untuk bisa mendapatkan. Ya Closet bukan apa-apa sekarang gitu. Cuman dalam satu kesatuan yang sekarang aku merasa kita lebih solid. Gitu. Oke. Dan itu yang penting gitu karena band tuh bukan untuk satu orang, band tuh berbagi. Makanya aku mau dikeluarkan pada saat itu. Aku merasa kalau lu udah masuk ke band ini, share kita sama. Biar aku founder, tetap aja berempat 25%. Wih, tepuk tangan buat Gitu. Dijan dong. Tio, gimana Tio? Kurang lebih sama. Ini Harus emang beda. Harus beda. Tuh. Ya jangan lihat sekarang kayak gimana sih ya. Intinya mah terus berjuang, terus berkarya. Karena aku masuk Closet juga nggak tiba-tiba masuk. Dulu panjang juga sih perjalanan di musik. Band-bandan juga dulu, terus ikut Berproses, festival, ya. berproses betul.
organ Jangan tunggal menyerah lah ya. gitu-gitu. Bener. Organ tunggal denger gak tadi? Serius lu? Serius? Kayak Herman Barus gitu. Lu. Iya. Dia main, dia nyanyi, dia Kayak nonton. robot. Berproses terus lah, jangan cepat merasa puas. Kalau bisa jangan pernah puas. Selalu haus. Selalu haus ya. Tetap jadi gelas yang kosong sih buat diisi. Buat Gelas diisi. yang kosong kita isi dengan bir Singaraja. Yeay, sudah dong. Buat CEO dari PT Barokah terakhir. Ya, ketika udah di atas jangan merasa kita udah bisa semuanya lah. Jadi tetap aja kalau misalnya kita memang udah di atas, Rokok kena mata. Nah. kita tetap harus sebutnya teh let it flow. Iya, Ya, mengalir, bener kan? mengalir, Iya. mengalir. Iya, benar-benar. Jadi jangan merasa udah di atas nih, wah, ya ini gua nih gitu. Jangan kayak Attitude gitu. lah ya. Iya, betul. Iya, itu Emang sih. lu pernah kayak gitu? Weh gue nih kloset nih, lu mau Iya. apa gitu? Enggak, maksudnya kan ada beberapa gitu. Nah, Kayak siapa? ya. Perpecahan. Enggak lah, maksudnya kan ada kadang-kadang ada orang yang ketika kita ada keperluan gitu padahal kita tahu gitu kan. Itu teman kita gitu. Siapa temennya? Ya ada. Lu udah. Ya udah. Jangan. Pokoknya kita tetap berada di sama lah gitu. Tetap jangan berubah. Udah mau dua. Udah. Kita cis dulu lah, Tos lagi dong. Ya, udah lah. Gitu lah. Oke. Dia udah nggak tahu ngomong apa ya. Iya. Sekali lagi tepuk tangan buat kloset dong. Luar biasa. Iya. Jangan lupa buat Raja Rimba buat subscribe channel YouTube Pros Club TV dan Bir Singaraja, follow Instagramnya Pros Club TV, juga Bir Singaraja _official, ada TikToknya Pros Club TV, sama Spotify Ngobar R-nya 2. Oke, kita silakan kloset untuk siap-siap. Sekali lagi tepuk tangan buat kloset. Ada salam dari Lam buat semuanya. Oke, Lam salam buat semuanya yang di sini, buat yang lagi di YouTube. Dia nggak main karena hari ini kita akan kedatangan Herdi, tepuk tangan buat Herdi dong. Mari kita siap-siap dulu yuk. Siap. Let's go. Hidup penuh dengan tantangan, jatuh, gagal, tidak berhasil. Gak akan mengurung tekad kita untuk maju, untuk bangkit. Bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Genggam erat ambisi detik ini jadi saksi. Saat kita mulai beraksi, jangan menyerah, melangkah dengan berani. Yakin, semangat. Selamat jalan, hidupkan mimpimu. Bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Karena kita Raja Rimba, Singaraja
Pagi terang, gelap telah hilang, terbawa angin kemana. Mulai hari dengan sedikit senyuman, kan terbawa sampai malam menghilang. Mulai dengan semangat yang berkobar, selamat tinggal jiwa yang hilang. Segarkan nafas dengan aroma kehidupan yang telah terlewatkan. Teruslah berjalan terdepan. Dengar hati untuk melangkah, dengan hati pun menatap. Hati yang melihat semua. Mulai dengan semangat yang berkobar, selamat tinggal jiwa yang hilang. Segarkan nafas dengan aroma kehidupan yang telah terlewatkan. Teruslah berjalan terdepan. Mulai dengan semangat yang berkobar, selamat tinggal jiwa yang hilang. Segarkan nafas dengan aroma kehidupan yang telah terlewatkan. Teruslah berjalan ke depan, pastikan berjalan terdepan. Wey, selamat malam. Perkenalkan kami Close Head Band seragam sekolah. Toko Barokah. Jadi tidak terbahas single kita, Sapro. Ya, jadi teman-teman terima kasih tepuk tangan dong buat Raja Rimba yang udah datang ke sini. Kalian sangat luar biasa semua dan kita bakalan flashback. Kenapa? Karena kita featuring Herdi yang pernah menjadi vokalis Close Head. Salam dari Lam Lam juga, teman-teman. Langsung aja ya, udah capek, usia tidak membodohi ya. Oke, lagu ini buat ibu kalian yang ada di rumah. This is Menjelang Hilang, teman-teman. Hawa yang tak pernah hilang telah tersimpan di lubuk hati terdalam. Hati mana tak terluka, melawan harapan menjelang hilang. Yang tahu lagunya semuanya, ayo ikut nyanyi bareng. Yo! Selama ku bernafas, selama ku mampu melihat terang kehidupan, takkan ku kenang dirimu, takkan ku lupakan kamu, pastikan selalu ku kenang.
tangannya semuanya di atas. Baik-baik jagalah dirimu, baik-baik jagalah dirimu, baik-baik. Bantu lagi nyanyi semuanya, come on, yo. Selama aku bernafas, selama aku mampu melihat terang kehidupan, akan ku kenang dirimu, takkan ku lupakan kamu, pastikan selalu ku kenang. Wih, menjelang hilang. Jadi itu menceritakan tentang penyesalan ya. Kalau kalian ada clash sama mama kalian, sama ibu kalian, kalian minta maaf bersimpuh di depannya. Kenapa? Kalian bakal tahu kasih sayang seorang ibu saat mama itu udah nggak ada buat kalian itu. Itu sangat luar biasa men. Di sini siapa yang datang sama mantan atau sama gebetannya, ada nggak? Nggak apa-apa kok, mau cewek mau cowok sama aja. Ada? Nggak, maksudnya mau pasangan cewek atau pasangannya cowok, ya tetap harus cross genre lah. Ambigu ya. Ambigu, ada nggak? Nggak ada ya, yaudah nggak apa-apa. Lagu ini bercerita tentang mantan yang kalau misalnya balik lagi udah kesampaian nih, tapi dia tidak seperti yang kau harapkan, sudah berubah. Kita pengen dengerin suaranya ya, pura-pura aja tahu kalau yang nggak tahu, oke? This is percayalah teman-teman, kalau ada yuk kita ngobrol melalui lagu. Mau nyanyi dulu nggak? Biar kayak di TV-TV. Iya benar. Dol, Herdot, udah, jangan lupa udah jam 10. Siap. Alright. Yang itu ya, liriknya yang itu ya. Yang telah lama ku nantikan. Iya. Ya. Biar Tio aja yang dulu ya. Ya. Oke, teman-teman bantu semua nyanyinya ya. Telah lama ku nantikan kedatanganmu kembali. Mencoba untuk mengulang kembali. Setelah sekian lama kita berpisah, tak pernah ku lupakan saat kita berdua bersama, bercerita di malam penuh makna. Sungguh banyak yang hilang sejak kepergian. Thank you. Semoga barokah semuanya, oke? Boleh ikut loncat semuanya teman-teman. Kedatanganmu kembali, berharap kau masih seperti yang dahulu. Mencoba untuk mengulang kembali ingatan yang kian terkikis setelah sekian lama kita berpisah. Tak pernah ku lupakan saat kita berdua bersama, bercerita di malam penuh makna. Sungguh banyak yang hilang sejak kepergianmu. Mencoba untuk mengulang keadaan, namun tetap berbeda ku rasakan tanpamu. Yang mampu membuatku ceria saat dan kini kau pun kembali, tak seperti yang ku harapkan.
Terlalu banyak rahasia yang kau simpan di perjalanan yang telah kau lalui. Masih adakah sisa dirimu yang mampu membuatku kembali bahagia? Ku yakin jalan masih panjang bagi kita untuk buktikan segala keraguan. Sayang, menjadi dilema untuk bersikap dan tak pernah lepas dari. Percayalah, percayalah. Percayalah semua kalau kita senang banget kesini. Kita mengucapkan terima kasih pastinya ke Singaraja yang sangat luar biasa. Terima kasih tepuk tangan buat Singaraja. Kepada Raja Rimba semua yang ada di sini, kalian luar biasa juga. Jangan tonton YouTube-nya, jangan lupa di Proslab TV, Proslab TV. Langsung aja dilihat, kita ada di sana, oke. Banyak viewer, banyak rezeki, oke. Banyak anak, banyak beli seragam ya. Kok gue jadi terngiang-ngiang doi ya? Kenapa sih? Oke, tapi nggak apa-apa. Terima kasih kameramen semua yang ada di sini, kalian luar biasa. Terima kasih. Kakak-kakakku semuanya, teman-teman, ini mungkin soundtrack kalian di saat kalian SMP. Boleh ditularkan ke anak-anak kalian, boleh ditularkan ke adik-adik kalian yang paling kecil. Karena sekarang saatnya kita bakalan nyanyi bareng-bareng. This is Berdiri Teman buat teman-teman yang ada di sini, teman-teman. Oke. Lupa lagi depannya. Jangan kau jadikan yang memilukan jalan begitu. Hey. Yang belakang mana suaranya? Lebih keras lagi yang belakang. Dengan harapan. Sebelah kanan mana? Sebelah kanan suaranya sebelah kanan. Kosong, sebelah kanan kosong. Iya. Pura-pura acting. Alright, here we go. Kering kerontang, jalan yang terbentang, teka-teki hidup, apalagi ini. Alright. Hati pun melemah saat kan kembali. Teriakannya apa? Tak usah berharap lebih untuk berlari. Ini tak pernah kembali. Menyelesaikan hari. Jangan kau jadikan satu kenangan yang memilukan berdiri teman. Jalan begitu panjang terbentang, jangan kau lewatkan tanpa harapan. Berdiri teman, raih harapan. Berdiri teman.
teriakannya mana yang lebih keras? Jadikan Teka-teki hidup yang nyata. Jangan jadikan kenangan. Teruslah berjalan perlahan. Satu kenangan. Berdiri teman, raih harapan. Berdiri teman, lebih keras lagi. Kau jadikan satu kenangan yang memilukan. Berdiri teman, jalan begitu panjang terbentang. Jangan kau lewatkan tanpa harapan. Berdiri teman, dengan harapan. Berdiri teman. Berdiri teman. Yo, One more time. 1, 2, 3, 4. Jangan kau jadikan satu kenangan yang memilukan. Berdiri teman, jalan begitu panjang terbentang. Jangan kau lewatkan tanpa harapan. Berdiri teman, berdiri teman, dengan harapan. Berdiri teman, berdiri teman. Terima kasih Raja Rimba, terima kasih Singa Raja. Sampai jumpa kembali ya, kami Closet. Oke, tepuk tangan buat Closet, sekali lagi tepuk tangannya. Sukses selalu buat Closet dan terima kasih buat Raja Rimba udah datang, yang udah nonton juga. Sampai jumpa di ngobar berikutnya. Ya, saya dari PT Barokah ya, pekerjaan. Ucapkan sampai jumpa di ngobar berikutnya. Please welcome, selamat sekali lagi untuk Closet. Thank you.